Selamat malam para sobat tidak terlihat, kembali lagi dengan gua Gilang Nugroho dan teman gua. Abdurrahman Apa? Semangatnya hilang setelah dalam dikuras sama podcast kerjaan. Dalam podcast sudah sudah pocong pocong. cuh. Cuh. Nah, jadi kali ini kita Kali ini kedatangan dua orang tamu. kedatangan. Aku aja man. Waduh. Kali Oke. ini kita kedatangan dua orang tamu dengan episode podcast perdana mereka, pilot episode. Wih, Episode pertama langsung kolaps. Ini dari tamu dari podcast mana ini? Ayo ayo. Dari podcast Eat, Sleep, and Sleep Quest. and Quest. Waduh, Yes, dari Eat Sleep and Quest. yes. Question atau quest Quest. yang di game? Quest ini, Quest dalam istilah gaming tapi. Iya kayak apa? Kayak yang di Quest, Kirito itu Quest kan? kayak question, Kirito. tapi nggak ada ionnya. Iya Kan kayak apa bener kan namanya? Quest kayak question tapi nggak ada ionnya. Quest Hmm. Bagus doang. sekali. Bagus sekali Tahu penjelasan tahu. Anda, Mas. Itu kan kayak istilah di game kan mas? Iya, Iya. Quest. Quest itu kan? Apa sih Ah. chapter ya? Chapter ya? Bukan, kalau chapter lagi. Oh, Quest tuh kayak apa ya? Kayak misi-misi ya? iya iya Ah, iya. misi, Ha. misi. Kayak gitu. Kayak misi. Jadi ya gini ya sobat tidak terlihat. Jadi gue sama Gilang kedatangan dua orang tamu yaitu Gilang dan Mas Ervin. Ini gimana nih agak? Terus kenapa lu nyebutin Gilang di Wah awal? iya kan ada tamu juga. Kita kedatangan tamu doang. Iya benar ada tamu. Sangat absurd sekali ini. Ya terus ini karena Mas Erwin ini kan expert di bidang gaming ya. Dan Waduh, Gilang nggak expert bilang gimana? Tolong jangan melabelkan saya sebagai itu, karena saya memang tidak expert sebenarnya, cuma doyan main game doang. nah itu expert soalnya saya awam, saya tidak tahu gaming. Dan Gilang kan Oke, juga oke. Gilang tidak expert Gilang. Terang saja Mas Erwin aja yang Saya expert. Ya itu jadi expert. mungkin episode ini kalau nanti ada sobat tidak lihat di grup yang di grup WA Lucong maksudnya kalau ada yang join ya ya nanti langsung masuk aja. Langsung masuk aja, ha. Kalau Masuk aja, ya. kalau enggak ya ini kita mau nanya-nanya ini kan Atau berhubung enggak? habis Kayaknya WFH kan tuh. nanti Ya enggak, paling enggak ya nggak usah inilah, nggak usah masuk lah. Nggak berfaedah. Malah nggak dipromoin. atau enggak nanti kalau misalkan pas episode ini diupload terus ada sobat tidak terlihat yang tertarik pengen gabung buat ngobrol-ngobrol bareng di Zoom, langsung kontak aja ke IG atau Twitter Lucong, minta buat gabung ke grup Ya atau bisa. minta buat join ke Zoom meeting. Nanti pas ada Zoom meeting lagi kita kasih link ya. Ya bisa. Terus lama-lama kayak seminar berbayar gitu. Nah dari situ kan kita Seminar dapat 50.000 dapat sertifikat Lucong. gue tuh kemarin ini karena pandemi gini ya, gue disuruh sama bapak gue buat ini cari-cari video peluang bisnis gitu sama COVID. Akhirnya nyasar Terus? ke ini ke video antara Pemuda Sumoringin sama Bosman yang bos tuh dulu tuh katanya. Oh, tak kira Jadi lu cukup nyasarnya di ini video apa namanya? Video orang tutorial bukan. Video tutorial kartu prakerja tuh. anjir apaan tuh? Lu nggak- Tutorial install Ketawa. Windows. Oh ya Allah. Tutorial install Windows, tutorial delete gambar, tutorial buat sangat folder. penting gitu ya. Tutorial buat folder. Tutorial buat folder, tutorial rename gambar. Tutorial install WinRAR. Wah, Itu agak sulit WinRAR. Rename gambar itu apa itu maksudnya? Install WinRAR. Ya udah ya, sobat udah lihat apa ya? Ya udah ini kan kalian berdua tamu. Gua kan hostnya sama Gilang nih. Gilang kan ada di sini dan Gilang juga tamu di sini. Jadi kalian ini dong sharing tentang game-game horor ya. Apa nih game-game horor? Gue taunya cuma Outlast. Online bagus. Outlast bagus. Tapi tar dulu. Oh, yang satu lagi Dreadout deh. Satu lagi Dreadout. Ya Dreadout, Beda memang Dreadout cuma tahu tapi tahu reviewnya doang sih. yang warna Dreadout Indonesia. satu yang bagus. Kalau yang Ini kalau misalkan Sekarang ada dua tuh, Dreadout satu, Dreadout dua, Dreadout dua. Dreadout satu yang bagus. kalau yang di review Udah. kalau yang di review sama Reza Arab tuh apa? Gitu ya.
Yang di Itu review game sama maksudnya lumayan sih, serem sih. Ini. yang di review sama Arab tuh apa ya? Di review sama Arab. Hmm. Masih sama Arab. Yang ini Bahasa Arab. dia tuh munculnya di sekolah. Oh itu Dread Out kalau nggak salah. Dread Out itu, ha. Iya, Dread Out Yang 1 atau 2. Itu satu kayaknya kayaknya. yang ada pocong kan kuntilanak itu. Iya, oh. Nah iya itu Dread Out Oh. 1. Tuh lumayan itu bagus. Yang nang ngotopnya goyang foto-foto gitu nih. Yang Di situ. kalau di demonya yang nangkotnya jadi gede banget itu kan, yang jadi punya sabit dia. Iya, punya Sabit. Ah, Punya Sabit Nur Fadli. bukan dong. Saya tahu Anda bakal ke sana, jadi saya tidak akan memancing Anda. Saya tahu Anda akan menyebutkan salah satu teman kita itu. Ngana ya, TikTok jokes-nya sama saja kita ya, tidak ada perubahan. Jokes internal, nggak ada yang ngerti di luar. Jokes internal. Yang ngerti ya Sabit, coy. Kalau nonton. Kalau sabit konon. Ya itu ya Mas Erwin gimana Mas di sana Mas? Apanya? Ini aku nanya dulu di mana mungkin out of topic dari game horror ya. Jadi gimana di Jepang? Masih di Jepang tuh Mas? Masih. Nggak bisa pulang dia. Ya sama. Kita juga nggak bisa kemana-mana. Hah? Kamu mau pulang kemana emang? Ya kayak kemana-mana sih, sosokan aja. Terus kenapa kenapa bilang gua sama? Hah? Loh, mencari sebuah persamaan itu membangun kedekatan, boy. Wah, iya. Ada korelasi gitu. Tapi kan lu nggak lagi kayak di luar kota apa-apa, Ben. Lu tuh di sini ya, di Jogja itu. Kenapa sama? Sama. Enggak apa-apa tuh. Gimana Mas Erwin? Iya, nggak bisa pulang. Sebenarnya pengen pulang ke Indonesia. Cuman karena pemerintah Jepang kan menutup akses orang-orang Indonesia ke Jepang. Jadi nggak bisa masuk. Jadi kalau nanti pulang ke Indonesia nggak akan bisa balik ke Jepang. Oh, Susahnya itu. Jadi nggak bisa mending pulang. di Jepang aja deh Mas. Gitu, jadi ya mau nggak mau. Tapi keadaan di sini sendiri sih udah mulai membaik ya. Lebih baik ya. Maksudnya kasusnya kalaupun ada tapi nggak terlalu banyak sih. Ya maksudnya aman di Jepang Mas. Aman. Alhamdulillah aman. Ya kan abis ini setelah apa namanya currency warfare nanti langsung perang beneran. Ya beneran coy, habis perang dagang kelar kan itu Laut Cina Selatan battlefield. Oh, tau dari mana ini? Apa? Tahu dari mana? Ya adalah Kayaknya Indonesia tuh goblok. Kenapa? Ya kayaknya pernah dengar juga yang apa namanya Cina bakal battle. Iya, Laut Cina Selatan itu udah jadi bakal jadi battlefield Iya. World War 3. Iya, kayaknya pernah dengar gitu. Cina sama Amerika. Iya. Iya. Jadi kan ini kan mereka dari mana gitu lah, gue pernah dengar. Maksudnya seriusan, maksudnya kan perang dagang. Lo tau dari mana, men? Ya adalah baca sama dari mantan bos juga. Agen ini ya, 51 itu ya? Enggak. Enggak dari UFO. Dari mantan bos. Lu bukan Adit, jangan-jangan lu bukan Adit nih. Ya bukan. Aku alien kan. Iya. Lu kayak ini Mark Zuckerberg tuh yang MIB. Yang manusia apa? Kadal. Manusia lizard. Ya, tapi ada itu bangsa Kryron namanya. Apa tuh, men? Yaitu bangsa reptil itu. Tapi Yang menambang Kryron. Yang kata lu ini apa namanya? Pendahulu kita juga itu. Bukan, kalau bangsa Kryron itu ya bangsa lagi. Jadi tuh gua tuh ini dulu tuh banyak ada jokes yang dari grup-grup WA gitu yang bilang, wah Cina pas corona awal ya, yang bilang wah Cina sekarang jadi kayak Resident Evil yang semuanya jadi sepi, terus orang-orang pada tiba-tiba pada jatuh. Terus ada beberapa orang yang wah gila gak sabar nih corona datang ke Indonesia, makan tuh sekarang. Oh, tapi ini di Jogja sendiri udah kan karena ini toh Jogja, Bali sama Sulawesi ya yang kena herd immunity itu. Herd immunity ya. Di sini mah udah biasa banget.
Udah Tapi biasa. juga ini men, kesadaran masyarakat sekarang juga udah menurun, dan ditambah lagi kayak adanya Black Lives Matter, terus beredarnya video-video yang orang-orang pada ngumpul di mall gitu, jadi orang-orang masyarakat kayak udah amat lah ya. Ya mungkin yang kena ya kesadarannya pokoknya semakin menurun lah. Tapi kasusnya sekarang semakin meningkat, buktinya sekarang udah ada 1.000 dalam sehari. Oh, itu kayaknya gue pernah lihat di Twitter kayaknya ada orang ngeposting grafik kepanikan massal tinggi, kasusnya turun. Terus kepanikan massal turun, kasusnya tinggi. Iya, aku juga pernah lihat itu. Kayaknya cuman gitu kayak sih. grafik biasa doang sih, tapi emang Iya, kayak itu valid sekarang, valid di untuk masa ini. Iya. Soalnya kayak udah pada capek, terus kayak ini kapan berakhirnya, ya udahlah, bodo amat, YOLO, kalian aja keluar. Tapi kalian pernah ini nggak mau sholat diusir, pernah nggak? Belum, aku belum. Gua pernah coy. Sholat di masjid. Di masjid, pernah pas kemarin itu pas pada WFH kan. Mungkin pas lu pengen sholat itu masjidnya LDI, makanya lu diusir men. Kagak coy. Kagak coy. Itu tuh gua abis survei ngantar konsumen di jalan itu loh lang, Imogiri Barat, tahu, inget gak gue? Imogiri Barat. Arah Imogiri dong. Mau ke Panggang. Mau ke Panggang ya. Itu Imogiri Barat. Nah? Pantai bukan sih? Iya, ada pantainya. Itu mau sholat asar toh, mau masuk gitu, mau wudhu. Mas, ngapain? Wudhu mas. Lah, masnya orang mana? Ini, saya numpang lewat aja. Gak boleh mas, gak boleh sholat sini. Mohon maaf ya mas. Silahkan. Tapi nadanya kayak gitu Ben. Mas? Ya kagak lah goblok. Ya kagak lah. Kirain nadanya sama kayak gitu. Ya kagak, cuman mas, mohon maaf ini orang mana? Gak boleh mas, gak boleh sholat sini. Ya udah, pergi. Masih orang mana? Tapi sekarang juga dengan Jokowi mencontohkan udah sholat Jumat gitu di postingannya, kayak kita ya udah. Tapi emang kangen men. Kalian tahu nggak sih yang kan kemarin tuh sempat yang rame-rame tuh si, sebut nama boleh nggak ini ya? Jadi kan kalau di publish Jaring SID disebut aja. Oh iya. Yang dia bilang ini konspirasi. Terus kan si Deddy Corbuzier bikin ini juga tuh, bikin video yang bareng mantan Menteri Kesehatan. Iya. Yang terus katanya dia juga bilang dia nggak bilang ini konspirasi sih, cuman kemungkinan besar ini buatan doang gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi gini mas, kalau masalah konspirasinya itu bukan konspirasi virusnya ya, menurutku ya. Virus itu tetap ada, cuman itu emang by design dan by business. By design, iya by design. Bisnis doang. Kalau aku sih gimana? Makanya Trump kan nyalain Cina, dan Cina juga nggak mau mengklaim itu kalau misalnya dari Cina, walaupun pertamanya di Wuhan ya. Bisa jadi ada negara ataupun apa gitu, spekulasi apa yang emang kebetulan ngedrop virus pertamanya itu di Wuhan. Mau tak ceritain sesuatu nggak? Ini nih biasanya menarik. Konspirasi master nih. Konspirasi master. Ben? Jadi semua ini itu cuman gimana ya? Intinya by setting biar Trump nggak jadi presiden lagi. November. Bisa bilang kayak gitu. November itu kan Amerika pemilu. Nah ini adalah istilahnya itu gimana ya? Amerika kan kapitalis ya. Iya. Cina komunis. Kapitalis Amerika itu tuh sangat pro dengan perusahaan swasta. Jadi Amerika tuh gede karena swastanya kuat. Lah Trump itu kan dia kan yang punya perusahaan bir, dia kan pengusaha swasta sebenarnya. Dia pengusaha ya, Iya, pengusaha swasta. Dan bedanya dengan Cina itu komunis dan dia tuh menggunakan, jadi berat lagi pembahasannya. Pokoknya intinya gini aja lah, malah beleber panjang. Intinya itu kalau aku kan baca juga. Jadi
apa namanya, November kan ada pemilu Amerika. Ah. Nah, Perang Dunia Ketiga ini adalah salah satu strategi Trump untuk memundurkan pemilu, untuk memundurkan pemilu. Oh, jadi dengan Jadi kata lain Oke. lu mau bilang sebelum November bakal ada perang dunia ketiga. ya entah bisa-bisa aja November lebih, yang jelas kan bukan gini men. Perang Dunia Ketiga ini yang perlu digarisbawahi ya, Perang Dunia Ketiga ini nggak melulu perang senjata. Jadi ada apa, currency warfare, perang apa, mata uang, dolar versus itu yuan ya, Cina yuan ya, Hmm. Cina yuan, terus perang dagang, perang ideologi, yang terakhir yaitu perang senjata. Cuma yang sekarang dimainkan kan perang dagang nih. Concurrency, oke. Perang dagang antara Cina sama Amerika. Ya itu strateginya salah satunya itu buat mundurin. Dan nanti itu terbukti di zamannya Obama kayaknya. Waktu itu dia mainin di Irak kalau nggak di. Yang dia ngebomin Irak tuh ya. Ya itu salah satu strateginya dia biar dia bisa menang 2 kali. Nah hubungannya ini sama, kalau sama si virus itu, sama si corona. Jadi corona itu ada 3 jenis virus. Yang pertama itu labnya kan ada 3. Pertama di Wuhan, di Amerika, sama terakhir itu di Israel. Jadi corona itu ada 3 jenis virus yang berbeda, yang itu emang didesain Oh iya iya. untuk hidup di beberapa daerah dengan iklim yang berbeda. Jadi virus yang ada di Wuhan sama di Indonesia tuh beda. Beda ya, strainnya beda katanya. Iya, yang di Indonesia sama di Amerika beda. Itu. Nah makanya ketika kan ini kan juga ada beritanya, Dokter Tirta itu juga pernah bilang kayaknya. Kan sekarang baru pada neliti nih, yang di Indonesia ini adalah virus yang dari mana? Yang dari Wuhan, Amerika atau dari Israel? Itu yang belum ketahuan loh. Hmm. Mas Karena Edwin mungkin pernah kalaupun tahu itu? vaksinnya, makanya kalaupun vaksinnya ada juga kayaknya beda ya ininya ya. Vaksinnya beda. Jadi itu cuman Iya, kayak beda. diversifikasi produk aja, Mas. Iya iya. Jadi aku pun masuk orang yang mempercayai bahwa virus pertama yang di Amerika apa? Cacar atau polio itu? Atau campak ya? Vaksin pertama Yang pertama polio polio atau cacar gitu. Atau malah lupa aku Cacar, man, cacar. di Afrika Ini pokoknya. ngomongin katanya di Amerika, di Afrika apa di Amerika? Enggak, yang apa? Afrika itu adalah yang wabah Ebola. itu loh. Enggak tahu tuh udah lama banget tuh. Pokoknya tuh pertama kali Amerika buat vaksin dia itu. Jadi dia tuh kayak nyebar virus sana, ya itu produk aja. Hmm. Udah gitu sih. Ini senjata biologis ya jadinya ya. Senjata kan itu kan senjata biologis juga udah terbukti ada sejak zaman perang Nazi, Mas. Jerman Iya, lawan. itu cuman kayak kan ada peraturannya untuk tidak menggunakan senjata biologis, tapi untuk sekarang kan menggunakan tapi secara halus. Secara ya Soalnya nggak ini ada maksudnya nggak kalau ada yang di tahu kalau di siapa yang periklanan tidak hard selling gitu. soalnya nggak ada yang tahu siapa yang ngedrop senjata ini. Iya. Tapi loh, Lo kalau misalkan lo tau gak sih mas game yang Plague Inc, yang kita sebagai player tuh kayak ngedropin virus di satu dunia gitu loh. Enggak, kayak gue belum main. Jadi itu ada nama game Plague Inc. Misalnya sobatnya udah terlihat ada yang main gamenya. Ya itu kita jadi kayak Invincible Hand yang dimana tuh misi utamanya kita mesti memviruskan satu dunia ini. Nah dari situ tuh mulai tuh ada strateginya. Jadi mungkin tugas kita cukup kelihatannya cukup gampang. Kayak cuman tunjuk negara ini buat nyebarin virus. Tapi si artificial si AI di komputer ini, si yang kalau di game ini adalah si dunianya, itu juga melawan virus yang kita sebarkan. Entah itu jadi kayak ngedeploy tenaga kesehatan ataupun bikin vaksin kayak gitu. Dan mungkin sekarang kita juga ada yang ngedrop Invincible Hand ini tapi berhasil memviruskan satu dunia. ada, dan itu siapa orangnya? Apa men? Siapa? Aku sih sependapat sama Jering, Bill Gates.
Lu kenapa bisa sependapat sama Jerings, Ben? Kenapa, Ben? Apa yang membuat lu sependapat dengan apa atau enggak apa pendapat Jerings yang lu tolak dan apa pendapat Jerings yang lu mentahkan? Rata-rata pendapat dia tak terima sih, men. Bagus. Bagus sekali. Soalnya gini, Tapi ya, apa namanya? Mungkin pendapat Jerings bisa dikuatkan dengan kalau lo nonton videonya yang tadi gue bilang dari Corbusier sama mantan menteri kesehatan Indonesia, gua nonton. dia juga bilang bahwa Bill Gates kemungkinan besar punya andil dalam masalah itu. Nah, Kata ini dia, walaupun kalau- dia tidak menuduh secara langsung gitu. ya kalau Kemungkinan besar iya. kalau gue sih langsung aja to the point, yaitu dia. Soalnya gini ya, di dunia ini kan ada dua jenis manusia ya, nasionalis sama globalis. Kalau nasionalis tuh Trump sangat nasionalis, dia ya gimana pun caranya Amerika harus great again, Amerika harus power gitu, ada apa, ada kekuatan lah di dunia. Nah kalau globalis itu dia bodoh amat dengan negara apa, dia bisa aja kebangsaannya Inggris, pabrik usahanya di Amerika, pasarnya di Indonesia, pabriknya lagi di Cina, yaitu Bill Gates salah satu globalis. Jadi dia ini cuman bodo amat dengan Amerika, dan ini adalah bahwa kan ada tuh 4% orang menguasai 60% kekayaan dunia, Pak. Yaitu globalis itu. Ya itu elit global itu. Dan Bill Gates adalah elit global. Ya bisa jadi sih ya, dia banyak gitu. Iya lah, man, punya duit banyak, apapun bisa dilakukan. Iya. Iya, dan itu masuk agenda setting dia lama loh. Tapi apakah BLM ini itu kayak insiden event atau event yang terorganisasikan? Apanya? Covid ini. BLM ini enggak, Black kan Lives Matter ini. Black Lives Matter ini. Soalnya kan kita kan sudah terhantam banget oleh Covid. Terus tiba-tiba muncullah satu gerakan Black Lives Matter ini gara-gara satu orang yang dibunuh sama polisi itu, sama polisi rasis. Oh, yang di Amerika tuh ya? Nah, menurut lo pembunuhan itu direncanakan oleh salah satu invincible hand ini, atau emang nggak sengaja terus tiba-tiba nggak tahu impactnya bakal segede ini? Kalau yang apa namanya, yang kasus tadi aku nggak terlalu dalami, men, nggak tahu aku. Aku cuma baca beberapa di Twitter, yang kulit hitam itu kan dibunuh tuh kan. Iya. Aku nggak terlalu nganu sih. Kalau menurut gue probabilitasnya ada ya, cuman kan nggak tahu berapa persen. Cuman kalau misalkan kita tidak melihat probabilitas itu, kemungkinan ini adalah event yang ya secara tidak sengaja kejadiannya pas lagi sekarang gitu. Pas lagi sekarang, terus kontennya viral. Ya lo tau sendiri kan ya, media kan gimana ya, media kan suka membesar-besarkan sesuatu gitu. Kalau memang ini masalahnya lumayan besar, terus jadinya udah kita bakar aja nih, kita siram bensin aja udah berita ini, kita ini sebarin, jadinya orang marah-marah gitu. Kemungkinan besar ada, probabilitasnya kecil tapi gue nggak tahu sih. Ya, soalnya Karena kebetulan lagi ini aja, pas lagi momennya pas aja. lagi Jadi soalnya, gimana tuh? Oh, diceritain dong yang tadi kasusnya itu. Jadi Black Lives Matter? di Amerika tuh ada apa namanya, orang kulit hitam namanya George Floyd. Jadi dia lagi belanja ke salah satu minimarket di Minneapolis, di Minnesota. Terus dia beli rokok nggak salah. Pas dia keluar, terus staff minimarketnya tuh ngelihat uang yang dikasih, dia lihat kayak uang palsu gitu. Nah itu gue lupa uang itu dari siapa, apakah dari George Floyd atau dari orang lain. Pokoknya dia dari George Floyd ya. Terus dia ngecek ini kayak uang palsu. Nah begitu dia yakin itu uang palsu, dia si staff minimarket ini nelfon polisi. Nah begitu nelfon polisi, datanglah polisi ini, yang akhirnya kalau di beritanya tuh polisinya bilang dia tuh melawan pas saat mau ditangkap, padahal dari CCTV terlihat dia nggak ngelawan sama sekali. Nah kan ada dua orang kalau nggak salah, yang satu keturunan Asia, yang satu nggak tahu, kayaknya orang Amerika. Dia ngebawa ke mobilnya, terus tiba-tiba ada lagi 2 orang polisi datang lagi.
Nah, yang satu lagi ini yang baru datang ini si Derek Chauvin itu dia apa namanya menggunakan lututnya untuk nahan ini lehernya ngejepit lehernya si George Floyd. Padahal si George Floyd itu udah bilang I can't breathe gitu. Gue nggak bisa napas, lu nggak bisa napas, tolong lepasin, tapi tidak dihiraukan. Akhirnya ada kali 8 menit kalau nggak salah. 9. Oke. Ini 8 menit tahan gini, gimana lo nggak bisa napas gitu? Pakai lutut itu mas. Pakai lutut men, dan itu kan padahal itu udah divideoin sama orang-orang, dibilangin itu dia nggak bisa nafas, itu dilepasin, kasihan gitu. Dia sampai teriak itu, itu di depan umum gitu mas? Di depan umum men. Makanya banyak banget videoin dan itu jelas banget. Iya. Jelas banget. I cannot breathe, mama gitu, sampai kayak gitu. Oke, terus? Meninggal. Meninggal kan, terus apa namanya, ada ambulans datang tuh. Pas paramedis datang di kaki si ininya tuh di ini angkat lututnya, angkat itu, pas diangkat udah lepas, sudah nggak bisa nafas, udah diem aja. Diangkat ke kasurnya udah nggak ada nyawanya. Oke, aku nangkap. Terus dampak dari kejadian itu gimana sekarang di Amerika? Dampak dari kejadian itu viral kan. Terus apa namanya ya, orang-orang pada marah nih, orang kulit hitam tuh banyak banget kasusnya. rasisme kayak gini. Kasus terhadap kulit hitam, dan George Floyd ini cuma tip of an iceberg, jadi cuma ujungnya doang, dan sebelum kejadian itu ada lagi di belakang dan gak terekspos. Oke, terus ada yang orang kulit hitam lari, terus nggak sengaja dikira apa namanya, pencuri apa, nyuri kayak gitu lah, terus ditembak mati aja gitu. Terus hubungannya sama Trump? Hubungan sama Trump ya karena Trump sekarang presiden ya. Oke, terus rakyat itu pada demo Trump gitu. Iya. Maksudku ada waktu pemilihan kemarin kan kelihatan banget ada rasis kan dia. Iya, maksudku ada stigma ini kan, ada stigma kulit putih, Trump belain kulit putih dan nyerang kulit hitam gitu. Memang. Dan di beberapa pidatonya selama masa Black Lives Matter ini, dia tuh point out, pokoknya ada beberapa pidato yang nge-point out kalau misalkan ya lu tuh udah beruntung hidup di Amerika, lu mau ngapain lagi, lu udah dapat fasilitas, lu seharusnya beruntung tinggal di Amerika. Dan itu kayak tertujukan untuk ke kulit hitam itu, color skin orang-orang kulit warna gitu. Oke, nangkep. Dan itu riotnya sampai ini men, sampai satu negara bagian, semua USA state itu semuanya pada demo. Cuman gini ya, enaknya tuh ini sih ya, yang enaknya tuh riotnya ini sih yang jadi masalah kan. Maksudnya kan orang-orang yang protes kan sebenarnya pengennya protesnya damai ya. Ada beberapa orang yang menunggangi ini. Iya. Jadi ya inilah penjarahan, terus perusakan toko. Iya. Ada juga orang-orang kulit putih yang tiba-tiba ngepilok-pilokin toko pakai apa namanya, hashtag Black Lives Matter gitu. Cuman kalau ngomongin Trump ya, gimana ya, enggak disukanya dia sama rakyatnya, atau banyak yang nggak suka. Tapi faktanya tuh ekonomi Amerika di kepemimpinannya dia naik loh. Karena dia kan emang pengusaha. Iya, tapi setelahnya tuh, dan itu pun ngaruh ke negaranya. Istilahnya ke semua lini sektor kehidupan masyarakat di sono lah. Itu ngaruh. Mungkin, jadi ya lebih makmur itu. Bisa nggak sih kita samakan Trump tuh kayak Ahok kayak di sini lah? Beda sih menurut. Maksudnya I mean walaupun kan Trump juga sama-sama banyak banget menyinggung sana sini, dan Ahok pun juga melakukan hal serupa kan, maksudnya banyak banget kata-katanya pun tidak terfilter lah bilang. Tapi di satu sisi Trump ada supporter yang sangat mendukung apa yang dilakukan Trump, dan kalau misalnya di breakdown ke sini ke Ahok kan ada banget yang mendukung, yaitu warga Jakarta sendiri yang mendukung Ahok, dan ada pula yang orang-orang yang membenci karena semua kebijakan yang Ahok keluarkan, ya nggak sih? Ya kalau. Tapi nggak separah Trump maksudnya. Ya kan cakupannya beda men. Kayak pembandingan aja. Kalau pribadi menurutku nggak bisa sih dibandingin apple to apple gitu. Ya ada beberapa kemiripan mungkin ceplos-ceplos ya, tapi tetap beda sih kayaknya konteksnya. Ya, menurutku sih yo. Kalau teman-teman ada pendapat lain ya monggo. Aku tuh mau balik ke ini tadi yang tanggapannya Mas Erwin itu loh. Apa? Lupa aku. Nah, ini apa namanya? COVID.
itu dulu kan ada SARS, MERS dan lain sebagainya. Menurutku tuh COVID ini adalah salah satu trial error yang dilakukan oleh ya tadi elit itu, dan ini suksesnya baru di ini. Jadi SARS, MERS itu salah satu trial mereka. Dan kenapa sekarang sukses? Karena sekarang udah sosial media. Itu salah satu penentu. Dulu kenapa Ibu Siti Fadilah, mantan Menteri Kesehatan itu, dia bisa cancel SARS, vaksinnya masuk Indonesia, dan SARS itu sebenarnya nggak jadi nyebar daerah Asia Tenggara kalau nggak salah ya. Waktu itu kan karena ya itu kan di belakang layar aja, beritanya nggak terlalu naik. Taunya dia kena aja korupsi. Itu kan yang istilahnya yang disorot itu doang. Tapi kebenarannya kan baru kebongkar akhir-akhir ini. Bahkan kemarin yang wawancaranya dia sama Deddy itu kan dipermasalahkan, Mas. Oh iya ya. Karena Ibu Siti Fadilah kan izinnya berobat, tapi kenapa ada sesi wawancara? Itu pun sebenarnya menurut nggak make sense. Yuk, berobat wawancara apa sih masalahnya gitu? Soalnya Ibu Siti Fadilah di situ kan menyampaikan beberapa hal yang istilahnya itu ya waktu zaman pemerintah waktu itu aib gitu loh, men. Pahlawan gitu loh ya, istilahnya bisa ngalau SARS di Indonesia. Ya pemikiranku sih kayak gitu pemikiran. Beritanya kalau zaman sekarang beritanya lebih mudah tersebar kan ya. Iya, lebih mudah tersebar. Ya entah itu bener buruk sama aja, semua mudah tersebar. Iya. Sih, benar juga sih. Tapi aku nanya ke Mas Erwin. Mas Erwin dengerin yang teorinya Jering juga tuh? Kalau teorinya Jering nggak benar-benar dengerin, tapi tahu. Sekilas tahu. Ada yang ini nggak? Ada yang Mas Erwin pertentangan gitu nggak? Yang nggak disetujui maksudnya? Yang Mas Erwin defense ada? Kalau aku rata-rata nerima sih itu ya kayak gitu kok menurutku. Nah, Mas Erwin gimana? Yang kayak masalah elit global gitu ya. Gimana sih tanggapan Mas Erwin? Kalau gue sendiri percaya aja. Percaya aja. Cuman gue tuh kalau percaya sama teori konspirasi selalu bikin probabilitas. Maksudnya probabilitas itu selalu ada gitu. Selama gue akan benar-benar percaya selama ada fakta-fakta yang bisa mendukung itu. Nah makanya gue tuh kalau baca berita atau dengerin teori konspirasi, gue selalu masukin pola pikir gue, oh ini ada probabilitas. Jadi kemungkinan bisa, kemungkinan juga enggak. Jadi gue sebenarnya di tengah-tengah. Oke. Gue nggak percaya 100% gitu. I know, tapi istilahnya nggak menolak mentah-mentah kan ya? Iya, tidak menolak mentah-mentah dan tidak menerima mentah-mentah. Tungguin aja gitu. Oke. Gitu. Karena kalau teori konspirasi namanya juga teori konspirasi ya, kita nggak tahu kan benar atau enggak kan. Iya benar. Itu sih. Ya itu ya. Ya gitu ya sobat tidak terlihat. Gak ada ngomongin horornya ini. Langsung patah. Gimana ya? Gini ya. Mau ngebawain konten horor tuh butuh feel dulu, Mas. Iya sih, bener sih. Butuh feel dulu dan butuh dibangun dulu. Kalau capek kayak gini nggak bisa. Kayak gini emang enaknya ngobrol kayak gini aja lah. Tapi dengan keadaan seperti ini, kalian sudah ada merasa ketakutan sedikit gitu nggak? Kayak was-was banget. Ketakutan sama apa? Sama ya COVID ini apalagi. Aku malah semakin hari semakin ngerasa ini sebenarnya seriusan ini kayak biasa aja deh. Yang penting enggak, yang penting kayak yang tadi dibilang ya, kepanikan massal itu dibuat gitu jadinya. Emang. Nah, inilah hubungan sama media sosial kan, Mas. Iya, Jadi ketika orang panik, yo kayak aku toh men, psikosomatis itu kan juga yang diserang kan mentalnya. Iya. Jadi lu bisa ngerasa sakit apapun ketika lu udah panik, lu udah takut, ya kayak gitu. Dan kenapa Jogja dan Bali dan Sulawesi ya jadi area herd immunity? Herd immunity kan sebenarnya kalau dicoba beneran secara teori kan itu resikonya gede banget loh, Mas. Iya. Benar. Iya kan? Iya. Resiko gede banget loh, cuman ya gimana? Dulu kan waktu wabah virus apa gitu ya. Solusi ketika capek lockdown dan seterusnya kan solusinya ya herd immunity tadi. Dicampur biar ada pas wabah kapan? Apa ya? Dulu ada kayaknya virus apa Spanyol apa.
Nggak tahu di Oh, Indonesia atau di luar, lupa flu aku. ini, flu Spanyol. Ada Spanyol. Flu Spanyol kayaknya. Yang padahal flu Spanyol itu bukan dari Spanyol ya. Iya, bukan. bukan dari Iya. Spanyol itu. Bukan dari Spanyol. Itu dari Dari Amerika. negara mana gitu ya, Dit, ya? Pokoknya kebetulan nyebarnya yang paling besar di Spanyol. Jadi orangnya ngertinya flu Spanyol, padahal bukan. Walah. Itu tuh dulu kalau setahu aku sejarahnya itu kan waktu Perang Dunia II kayaknya. Iya. Itu kan tentara Amerika ketika perang banyak yang sakit Oh iya. flu itu, terus akhirnya dia ya ini ketika ke Spanyol invasi Spanyol ya ketularan orang Spanyol lah, karena waktu itu imunnya rendah nularnya banyak Iya. banget, jadi ya Spanyol terkena branding jelek ya, Banget orang Spanyol ya. Padahal yang bawa Amerika. Gue yang kena kan. terkena branding jelek. Iya. Ya. Tapi ya gitu ya sobat Jati lihat. Tapi aku tuh mulai berpikir ngeri ya sama area Jogja. Nggak memang, karena terlalu santai. Katanya tadi gua ngeliat Bukan. ada artikel yang Sultan kalau misalkan Malioboro masih ramai bakal di lockdown, apa gimana sih? Kata Sultan. Nggak tahu tuh, ini banyak berita simpang siur, aku dan udah merasa bodoh amat apa itu. Yang jelas Iya, sekarang Malioboro udah mulai rame, mana-mana udah mulai rame. Cuman emang masih ini kok, still istilahnya itu new normal, kayak pakai masker, cuci tangan itu alhamdulillah udah lumayan terpatri gitu, kayak jadi budaya baru gitu. Ya itu positifnya sih, cuci tangan terutama sih. Jadi pertanyaan gue adalah, kan Indonesia panas ya. Jogja panas gak sekarang? Lumayan lah. Lumayan. Di Jakarta gimana lah? Panas. Lumayan, nggak panas banget. Ya kan kita harus pakai masker ya. Itu rada mengganggu sih. Kan gue di sini di Jepang musim panas nih. Musim panas di Jepang tuh kan panas banget. Jadi kalau keluar pakai masker tuh asli tersiksa banget sih. Nah, makanya gue pengen nanya nih, kalau di Indonesia gimana? Oh, Kalau tapi gue tergantung bahan ya, tergantung bahan masker yang kita pakai. Oh, kalau aku sih bodo amat maksudnya. Lu nggak pakai masker? Kalau ini ya, aku tuh pakai masker cuma ketemu orang yang nggak tak kenal tau. Jadi kalau ketemu konsumen gitu kan. Sungguh ada pengikut jari setia. Nggak ketemu konsumen, ketemu konsumen gitu baru pakai masker. Katanya kan Jaris bakal ngadain konser amal tuh di Wisma Atlet. Lu ikut men, tapi jangan pakai masker. Nggak pede. Aku tuh bukan ini ya men. Ya aku mengiyakan aja teori dia, tapi bukan fans dia coy. Ngapain? Fans Jerings garis keras. Kagak lah. Mending fans itu siapa? Diniknya tuh. Nora. Masih 24 tahun apa? Iya, tapi janda itu. Kita ngegibahin orang. Best friend Swiss. Itu tapi kalau apa namanya? Di sini sih ya. Tapi kemarin aku dimarahin bapak-bapak. Karena nggak pakai masker tuh. Iya, kan sholat asar tuh di masjid dekat kantor sih. Kan sholat itu kan mepet waktu itu jam 2:30 gitu lah. Sambil nunggu asar kan duduk tuh. Nah, sambil adzan kan di masjid itu boleh jamaah tapi dijaraki gitu loh mas. Dikasih jarak kayak apa? Lakban itulah. Lakban ya ada juga. Oh, biar buat tanda. Lah itu tanyain, kan nggak pakai masker. Mas, maskernya mana gitu. Untuk bawa sih waktu itu, jadi nggak disuruh keluar. Ada gak disuruh keluar tuh. Sampai diusir juga. Keluar. Dari masker dulu. Dulu deh. Kan gini ya, gue bingung ya. Ini kan kalian kan ini nih lulusan pesantren semua nih. Kita kan kalau orang pakai masker sholat kan kita nggak nyium sejadah. Itulah benar. Itu benar. Iya kan? Syarat sah sholat itu kan dua ketempel, ini ketempel, hidung ketempel. Sama nyium sejadah kan? Nah itu gimana kalau pakai masker kan nggak bisa kan? Iya, secara fikihnya sih. Apakah ada hukumnya? Secara fikih sebenarnya nggak sah. Tapi kan kalau ada iya kan ada penyebabnya. Darurat, istilahnya kan darurat apa sih mas? Iya. Kabeh nek darurat ramah. Makanya aku tuh kadang agak lucu juga orang-orang itu pakai masker. Iya makanya sholat gimana ya? Ya itu. Sejadah. Gitu sih. Cuman ini aku tuh menemukan, aku akhir-akhir ini lumayan berpikir keras tentang ini sih, tentang Jogja. Jadi Jogja inilah Jogja ke utara lah, Jogja, Magelang,
Jateng, Semarang, tentang itu loh, apa? Jangka Jayabaya tahu tuh? Oh, ada yang nyangkut-nyangkutan ke itu. Nggak ada yang nyangkut-nyangkutin, ini pikiranku aja. Kan Oh, di ramalan Jangka Jayabaya itu kan banyak yang kejadian beneran kan. Salah satu kayak yang apa? terkenal kan itu yang apa? Jawa berkalung besi itu nggak? Jawa berkalung besi itu rel kereta maksudnya ya. Rel kereta. Itu kan Hmm. Jawa berkalung besi itu salah satu indikator Jawa akan maju, Nusantara akan maju. Itu indikator baik. Tapi ada satu prediksi yang istilahnya tuh serem juga. Jawa terbelah dua. Hmm. Nyambung nggak Terbelah kalian? duanya, Nyambung nggak terbelah duanya, kalian? Gimana? terbelah duanya bukan secara harfiah kan maksudnya. Harfiah. Nah, pertanyaanku, menurut kalian itu beneran kebelah dua, literal kebelah dua, atau cuman simbolis, Simbolis. atau gimana menurut kalian? Ini pertanyaan seru nih. Kemungkinan. Aduh, ini gue udah bingung nih jawabnya nih. Soalnya kemarin gue sempet nonton video di YouTube, ada orang Indonesia, dia kebetulan indigo. Terus dia menjelaskan tentang bakal ada suatu kejadian apa namanya, kejadian alam lah, yang pusatnya itu dekat-dekat Pulau Jawa. Wah, seriusan lo? Iya. Gua ya kan tapi kan gue selalu bilang probabilitasnya selalu ada pokoknya. Ngeri Nah, juga. tapi kan kalau pertanyaannya adalah Jawa terbelah dua, nah gue juga nggak yakin nih apakah itu hanya istilah doang atau memang secara harfiah terbelah dua. Nah ini nggak tahu nih. Apa lu nonton videonya apa mas sama ya? Gue lupa nama videonya. Itu juga gue nggak sengaja kan dia rekomendasiin di YouTube. Gue nonton aja, gue klik aja. Pas gue nonton, kok serem banget sih dia gitu. Itu udah kayak cenayang ya, Mas? Iya kayak cenayang, cuman kan ya tidak tahu lah ya. Gimana Lang, menurutmu Lang? Gue simbolis sih. Simbolisnya gimana terusan? Nah iya simbolisnya gimana? Gue nggak bisa memberikan pemaparan yang disertai dengan data-data yang sekarang gue punya ya, dan gue juga nggak pernah mendengar ramalan Jayabaya ini kan. Tapi gue berkeyakinan aja, pertanyaannya kalau misalnya itu simbolis, sama halnya kayak apa namanya, Jawa berkalung besi itu kan kayak kalimat ini kan, kalimat simbolis juga kan. Iya, tapi Majas, bener. Tapi Jawa emang bener berkalung besi nggak? Ada Iya, besi-besi dengan plat adanya- yang ketempel di jalan-jalan di Pulau Jawa nggak? Iya, mana berkalung besi. Iya, tapi maksudku kayak gini. Jadi yang kereta gitu. Oke, nangkep. Maksudku kayak gini. Pelafalan atau apa ya? Perkataan itu bisa dibuat simbolis, ya kan? Dimajaskan lah. Tapi kenyataannya tetap ada kan? Ada fisiknya kan? Berarti itu tetap kejadian beneran. Nangkep nggak maksudnya? Kalau iya, kalau mungkin kejadian beneran sih, gue mempercayai itu. Tapi kalau misalkan mengimajinasikan kalau misalkan Jawa bener-bener plak gitu terus gitu, enggak dong. Pokoknya ada satu hal yang bisa membelah dua Jawa. Lu nggak berpikir itu sama sekali? Bahwa nanti Pulau Jawa bakal gitu. Ya. Probabilitasnya. Lo mau point out data apa nih? Kampret juga lo. Lu nggak dapet hal-hal penyokong hal itu bisa terjadi? Apa men? Enggak tahu gua. Apa lu mau menyangkut Apa? dengan suara Coba Adit, coba jelasin. dengan suara dan secara harapnya gimana nih? Nggak, tapi aku mau balik dulu ke yang tadi. Nggak, aku gimana? Gue tanya. Kenapa? Lu mau menyangkut pautkan dengan suara dentuman yang sampai kedengeran ke Bogor, Jakarta itu? Nggak ada. Kalau menurutku nggak ada. Aku nggak tahu itu, aku nggak terlalu memperhatikan yang dentuman itu sih, men. Kurang paham aku kalau itu. Nggak, maksudku gini loh. Aku mau balik lagi dulu ke masalah yang emang ramalan-ramalan itu kan pelafalannya kan kayak simbolis gitu ya. Iya tuh, kayak tikus jadi apa gitu. Istilahnya itu kata-katanya itu karena mungkin zaman dulu kosakata yang sekarang itu belum ditemukan mungkin, atau mungkin belum ngetren gitu lah. Makanya dia si Jangka Jayabaya ini pakai istilah-istilah yang familiar dengan zaman dulu. Tapi yang poinku adalah yang dia lafalkan itu ya emang ada itu. Jadi bukan kayak kan ada tuh kayak Dajjal yang mengelilingi dunia. Itu kan ada yang menafsirkan emang Dajjalnya fisik ada yang menafsirkan kayak Amerika yang invasi dunia dengan
keadidayaannya, paham nggak? Kan ada Iya, yang tahu. mengartikan kayak gitu tuh lah. Tapi kalau yang ramalan ini aku sih yakin ada. Kalau teorinya kayak gini sih. Jadi ya ini aku kan ya. Aku baca beberapa hal terus tak simpulkan sendiri. Jadi ya mungkin ya semoga aja salah. Maksudnya kayak ya semoga aja enggak gitu loh. Gitu. Jadi kan semua balik ke zaman dulu. Zaman dulu itu kayak Borobudur gitu. Dulu waktu ya istilahnya zaman-zaman candi-candi itu kan Jawa daerah tengah ini Jogja, Jateng, di daerah itu kan jadi pusat peradaban kan. Itulah kenapa pada tahu Gunung Tidar nggak? Guna apa? Gunung Gunung Tidar yang ada di Magelang. Nggak tahu. Itu kan sebenarnya kan Pakuning Jowo. Searching. Tadi aja. Jadi itu Iya. adalah titik tengahnya Pulau Jawa. Jadi Tidar apa? Gunung Tidar di Magelang. Oke. Oke, terus. Gunung Tidar itu kan titik pusatnya tengah Pulau Jawa. Ah, Dan ini kenapa itu bentuknya bukit dan gunung itu ini nyambung ke teori Kang Diki man. Jadi gunung itu adalah penyeimbang kontur tanah bumi. iya. Dan Akunya itulah tanah bumi. iya kenapa di Indonesia banyak piramid. Kalau nyambung ke Kang Diki ya, itu karena di Indonesia kan banyak piramid itu karena untuk menyeimbangkan kontur tanah yang di sini ada ring of fire, banyak gunung, banyak gempa. Jadi kontur tanah itu harus diperkuat dengan piramid-piramid tadi. Itu kalau di Indonesia. Nah, kaitannya zaman dulu itu Gunung Tidar itu kan istilahnya Pakuning Jowo. Jadi di Gunung Tidar itu ada satu patok. Ya ini mitos sih. Yang patok itu kalau semuanya dicabut itu nanti Jawa ini goyah. Nah, nangkep sama sini nangkep. Oke, terus. Nah, Terus. nah itu waktu ditancapkan itu timelinenya gimana ya? Timelinenya gini aja lah, ngalir aja timelinenya. Jadi zaman dulu kan zaman candi Prambanan, Candi Borobudur itu kan Mataram kuno kan pusatnya di sini. Iya. Jadi kalian bisa ngebayangin nggak waktu Candi Prambanan masih utuh, itu kan areanya nggak cuma segitu toh men. Sampai mungkin luas. sampai Berbah, sampai mau ke Gunung Kidul tuh ada candi semua. Sampai atas gunung tuh ada candi semua. Soalnya kan 1000 candi tuh. Nah, 1000 candi dan itu juga Borobudur. Pun juga ada. Borobudur. Jadi lu mau bilang kompleks Borobudur seharusnya lebih luas daripada itu? Maksud tuh kayak gini, waktu itu kan ada dua peradaban besar, Wangsa Sailendra sama Sanjaya tuh. Nah, cuman aku agak lupa yang Sanjaya tuh yang Borobudur atau Prambanan, yang jelas ada dua candi besar itu, dan itulah dua peradaban Mataram kuno gitu lah, yang di daerah Jogja dan Jawa Tengah. Nah, kenapa mereka pindah ke Jawa Timur? Yang selanjutnya jadi kerajaan-kerajaan Majapahit dan seterusnya itulah karena di Jogja kan ada bencana alam nih. Merapi Purba meletus kan? Iya. Meletus dan waktu itu terjadi likuifaksi. Kayak yang di Sulawesi kemarin. Gempa yang di Sulawesi yang kontur tanahnya nggak stabil dan dia gulung. Jadi ada air gitu. Ya bisa ada air gitu-gitulah. Dan itulah kenapa di daerah Jogja, Jateng dan seterusnya itu semua candi terkubur. Oke. Jadi kayak tanah tuh diolah gitu kan. Ya terus. Bentar gue mau masukin anak kucing dulu ya. Oh yo. Yang tuh nyariin ibunya. Lanjut. Ya gitu sih tak lanjut ya Mas Erwin. Ya tadi teorinya jadi nyambung ke likuifaksi yang istilahnya tuh gede banget. Makanya mereka udah ngungsi. Dan itu kan beribu-ribu tahun setelahnya baru pada kesini dan ditemukan lagi tuh situs-situs itu. Jadi emang teorinya tuh kayak gini. Dan banyak yang bilang Gunung Merapi itu jadi aduh ini urutannya serem tuh. Gunung Merapi itu kayak apa ya? Sentral kekuatannya di Jawa. Jadi kalau Gunung Merapi goyah meskipun dia nggak terlalu gede ya tingginya. Tapi dia tuh istilahnya dapur magmanya itu paling besar gitu Mas. Dia paling mempengaruhi kontur tanah di Jawa. Kan itu ada hubungannya sama kayak dengan Gunung Tidar tadi. Itu kan istilahnya satu area. Jadi kayak Gunung Tidar ini memadatkan tanah-tanah yang istilahnya itu area Jawa ini yang goyah. Dan Gunung Merapi itu juga.
Ya pokoknya ending-endingnya kalau bayanganku sih besok ketika ada satu pengungkit yang nggak tahu apa itu ya. Kan karena magma kan terhubung ke seluruh dunia. Itu bisa bisa jadi terjadi kedua kalinya likuifaksi secara massal di area Jogja, Jateng, ya sampai Semarang itu. Jadi makanya kebelah dua. Oh jadi kayak bakal beruntun gitu, gitu. Kalau feelingku sih karena itu satu satu lempengannya, kalau kalian lihat di apa ya, ada itu lempengan garis ring of fire magma atau apa itu loh, susunan gunung gitu lah, dari Sumatera kan ngeliat gitu, Sumatera Barat. Ada di Google Earth juga bisa. Iya di Google tuh kelihatan juga tuh alur-alur gunung dulu, itu ada jalurnya. Dan pas di daerah tengah Jogja dan Jateng ini tuh beda gitu bentuknya. Jadi ya kalau bayanganku sih itu yang paling punya power besar dan mungkin bisa menenggelamkan itu semua. Dan itu bukti kenapa dulu Gunung Kidul itu kan bawah laut tuh, kenapa bisa naik. Oh iya, soalnya kan batu-batu gunung dulu karang semua ya. Nah itulah alasannya. Jadi itu ya itu serem aja sih, maksudnya ya semoga aja itu masih lama. Jadi aku sih malah meyakini itu bakal terjadi tuh. Tapi ya donganya masih lama. Berarti kalau misalkan dampaknya kayak gitu dengan tenggelam dong ya, maksudnya tenggelamnya Pulau Jawa apa cuman kebelah doang? Kebelah doang, setengahnya doang hilang. Soalnya ini juga lu ngomong kayak gitu kayak ente setengahnya doang hilang. Ya nggak, maksudnya tengah ini. Ini juga ngejawab kenapa peradaban Jawa Barat dan Jawa Timur tuh beda. Jawa Timur beda. Itulah itu. Soalnya kalau kalau bayanganku, ini cuma feeling doang sih. Aku nggak ngerosek. Itu emang dulu tuh beda peradaban sih, beda pulau, beda lempengan gitu. Gabung terusan, makanya mereka ketemu. Benar. Ya gitu sih kalau itu teorinya. Kan dengan wajah berpikir seperti itu. Tapi semoga masih lama lah. Ya semoga aja masih lama. Anjir, semua kejadian buruk terjadi di 2020. Tapi emang bener sih, maksud gue 2020 tuh sekarang baru jalan berapa? 6 bulan. Udah setengah ya? Udah setengah ya. Tiba-tiba lu bayangin tiba-tiba udah Juni. Iya udah Juni kan, udah setengah tahun kan. Gak kerasa. Udah setengah tahun, di awal tahun, bahkan sebelum awal tahun ya, akhir tahun 2019 pertama kejadian kebakaran hutan di Australia, ya kan? Terus ada COVID, terus ada lagi Amerika yang sekarang lagi kayak gitulah, protes-protes kayaknya ya, nggak tahu lah, nggak beres 2020. Kalau kata Om Ho kan tahun-tahun kembar itu tahun peleburan mas. Iya peleburan. 2020. Terjadi apa? Pagebluk. Kalian, aku kalau ini tahu dari ini sih, dari mantan bos sih. Kenapa sawit di Kalimantan kebakar? Kenapa? Tahu agenda setting di belakang itu nggak? Apa? Ini ada sangkut pautnya sama Greenpeace nggak sih? Kayak ada cuman aku korelasi ke Greenpeace tuh dia ngikutnya mana? Ngikut nganu bukan apa? Amerika. Oh berarti ada. Greenpeace tuh masuk yang menyuarakan ini nggak? Sawit itu berbahaya nggak? Iya. Iya toh? Iya. Oke, ada kaitannya. Ya itu jadi itu tuh. Lo tau gak sih, Iqbal tuh pernah cerita kayak gitu, sawit Indonesia tuh terancam karena si agennya Greenpeace. Si Iqbal kan dia tuh punya balai tani. Nah balai tani dia tuh khusus untuk ini menyuarakan suara-suara petani kan. Nah salah satu concernnya waktu itu adalah si demonya Greenpeace terhadap kelapa sawitnya Indonesia. Dan si Iqbal tuh bilang kalau misalkan sebenarnya organisasi Greenpeace tuh sebenarnya organisasi kayak bayaran untuk menggonggong ke siapapun. Jadi dia tuh bisa aja mempunyai power yang besar untuk mengangkat satu isu gitu dan menenggelamkan isu yang lain. Ya emang kerennya proksi Amerika kayak gitu men. Greenpeace, WHO, UNICEF itu kendaraannya mereka semua. Tapi kalau Greenpeace itu Greenpeace yang sawit itu nganu kayak gini sih, itu emang dibakar, jadi emang disabotase sama oknum yang itu emang istilahnya tuh ada hubungannya sama Amerika gitu. Dan kaitannya adalah energi fosil dunia kan 30 tahunan lagi udah habis tuh. Ya,
mau nggak tahu, mau nggak mau negara-negara kuat Amerika, Cina, Rusia, Inggris, Perancis, negara-negara yang sering ngejajah itu lah, mau nggak mau dia harus mencari sumber energi baru agar negaranya bisa sustain, negaranya bisa hidup, bisa kuat gitu. Batu bara apa, minyak bumi udah nggak mungkin lagi karena udah habis, fosilnya udah habis. Salah satu solusinya, ya bukan salah satu sih, satu-satunya ya energi yang terbarukan. Energi yang terbarukan itu adalah kelapa sawit, terus apa namanya, minyak jagung, Baterai. pokoknya nabati gitulah. Dan itu adanya di Indonesia. Dan hubungannya adalah waktu itu kan Indonesia ekspornya ningkat sekitar berapa persen gitu ekspor kelapa sawit. Nah itu membahayakan negara-negara kayak Finlandia. Finlandia itu di negaranya tuh di sekolah-sekolah tuh ngasih doktrin kalau minyak kelapa sawit itu berbahaya bagi dunia. Dan itu terhubung dengan kenapa minyak sawit. Jadi itu ditanamin di anak-anak sekolah dasar tuh. Kenapa? Karena itu lihat aja tuh Indonesia penghasil kelapa sawit yang besar terbakar buat dunia polusi bla 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 bla. Itu doktrin itu ditanamkan di mereka. Dan tujuannya adalah agar ya tadi Indonesia ekspornya nggak naik dan ya itulah nunggu Amerika bisa ngambil energi sini buat mereka. Berat sekali teorinya. Aku tuh baru suka ngebaca itu How to World Works. Jadi kayak How World Works ya, atau How Bagaimana to dunia bekerja. bagaimana cara dunia bekerja. Jadi sebenarnya tuh apalagi kalau kalian udah mikir kayak gitu ya, itu kayak mikir 0102, Ahoker, Cebong, siapa lagi di Indonesia tuh kayak itu tuh Pikiran lagi udah. des kalian masih mikir kayak gitu, kita tuh sedang digrogoti dari luar. Iya. Serius aku tuh miris banget. Indonesia tuh kecolongan besar banget tuh loh, maksudnya masih memikirkan hal-hal remeh kayak gitu, sedangkan kita mempunyai sumber daya yang sangat kaya dan orang-orang luar mengambilnya dengan leluasa. Contoh paling gampang tuh yang ini, yang digantinya Bu Susi itu kan, yang Menteri Kelautan sama siapa kemarin? Ya, tahu. Ya pokoknya itulah yang izinkan Cina buat ngambil ikan di wilayah kita. Tapi itu serba ya itu sih. Wah, mumet lah ngomong gitu. Politik, sosial, ekonomi, geopolitik tuh, wah, ribet. Iya benar. Ribet banget. Kalau tahu kenyataan di dunia bekerja seperti apa udah gue pindah aja ke Mars gitu. Makanya Mas Erwin cocok di Jepang. Aman. Jepang tuh salah satu negara yang istilahnya bisa dibilang leader. Istilahnya dia kan ada power. Tapi utangnya tinggi, paling gede di dunia dong. Iya, ya emang. Jadi kalau ekonomi dunia anjlok, Jepang pasti anjlok. Hancur sih. Bener. Soalnya Jepang tuh kelemahannya satu sih, dia masih ngikut sistem dolar. Ya. Coba dia kayak Cina. Ya, negara Jepang kan apa namanya, natural resources-nya kan dikit kan. Iya benar. Indonesia mau jauh banget gitu. Iya benar. Ya itu nggak, Cina kan dia berusaha ngedefense dolar kan. Iya. Dengan yuan. Iya. Ya kerennya itu sih. Tapi Cina tuh satu-satunya negara yang nggak acuannya ke dolar, apa ada lagi? Cina tuh sekarang masih terikat sama dolar, cuman dia udah berusaha dan ada hasilnya. Jadi dia tuh di negara dia dolar itu udah nggak terlalu berpengaruh. Dan ini ada hubungannya sama isu 5G bisa bikin apa namanya? 5G bisa bikin apa? Kenapa itu aku lupa. 5G kan ada isu-isunya tuh. Apa itu? Halo. Ya. Lu mau ngomong apa sih? 5G apa? Kenapa? Aku tuh lupa. Jadi kan ada isu tuh kalau ada 5G nanti kenapa? Itu cuma isu yang dibangun aja. Soalnya Cina tuh udah antisipasi banget, coy. Kayak semua yang istilahnya tuh produk Amerika punya, Cina tuh udah antisipasi semua. Kayak browser, dia punya Baidu. Terus apa ya? Tencent gitu, Alibaba itu kan
tandingan-tandingan semua. Huawei kan itu kan head to headnya teknologinya kan itu luar. Jadi ya itu dari informasi itu dia udah independen Cina. Jadi nggak bakal bisa dibaca ke Amerika. Jadi balik lagi tadi ke salah satu thread yang pernah gue baca ya. Jadi tuh gue tuh pernah baca salah satu thread di Twitter yang mana ada kebijakan di Cina. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin pabrik di Cina, Apple maupun apa, jadi si Cina tuh minta blueprint produk kalian, yang mana nanti blueprint itu dapat bisa ditiru oleh Cina dan dimodif. Makanya banyak banget bootleg dari Apple, bootleg dari apa. Dan dari bootleg itu otomatis mereka kan udah punya landasan nih. Otomatis mereka bakal berkembang terus tuh. Kita bakal memperbaiki produk mereka dan akhirnya mempunyai ya mungkin kayak Xiaomi atau apa gitu yang sekarang namanya sudah besar, padahal awal-awalnya masih biasa-biasa aja. Iya benar. Dan menurutmu Indonesia bisa nggak kayak gitu? Nah, bisa nggak ya? Bisa nggak sih? Bisa dong, seharusnya bisa. Harusnya sih bisa sih. Harusnya sih bisa, Ada tapi kebijakan. harusnya bisa. Tapi kenapa kita nggak kayak gitu? Kenapa? Karena kita tuh masih terikat ke dolar. Cina itu ketika yang lu bilang tuh benar. Karena itu langkah berani kan, maksudnya itu langkah sangat berani kan. Maksudnya kan minta blueprint bro, kan Apple sudah capek-capek ngeriset terus pas mau diminta blueprint dulu. Iya, maksudnya kayak gini. Kalau ini ngomongin yang semuanya ada warga Cina mau bikin apa gitu kan, itu kan didanai penuh sama mereka dan dikasih duit, disupport penuh. Dan duitnya itu kenapa di sana itu bisa nyetak banyak duit, karena mereka nyetak aja, nggak perlu izin IMF. Kalau di Indonesia, di negara manapun yang tunduk sama IMF ataupun tunduk sama Amerika, mau nyetak duit itu kan harus ada padanannya dolar. Jadi sama mau nyetak duit berapa ya, 1 juta gitu, ada dolarnya berberapa gitu. Jadi tetap nggak bisa, istilahnya kan diatur sama IMF. Lah Cina tuh nggak kayak gitu, mereka nyetak duit aja. Saya nggak tunduk sama IMF. Tapi resikonya itu kalau mereka kuat ya jadi, tapi kalau sama nggak kuat ya mereka bisa kena kayak sanksi dari Amerika. Jadi ya itulah. Tapi kan mereka buktinya berhasil main di belakang. Tapi toh Cina bikin uang sendiri kan, mereka tetap mengontrol peredaran uang ya. Tetap. Nah makanya kan ketika terlalu banyak mencetak uang kan bisa inflasi kan ya. Inflasi ya banyak. Nah kerennya di Cina adalah proyek. Jadi ketika buat proyek mereka cetak uang. Nah tapi ketika prosedurnya, ketika proyek itu selesai, uang yang dicetak itu dibakar. Oh ini sama yang ini kalimat yang lu kutip dari Bosman itu ya, dia juga ngomong kayak gitu sih. Kalau yang masalah keuangan ini, iya ini dari Pak Mardigu. Yang masalah kenapa Cina bisa sustain dan bisa menang, istilahnya sekarang bisa jadi salah satu power kan buat melawan Amerika. Iya. Itu dari Pak Mardigu yang masalah itu. Jadi ya emang itu. Dan tapi konsekuensinya uang itu nggak boleh dikorupsi. Ketika ada yang korupsi emang di Cina kan langsung hukum mati. Karena cuma uang buat muter, buat bikin doang kan? Iya, cuma buat muter proyek doang. Itu. Tapi jenius juga sih caranya ya. Emang dan di belakang itu si Cina kan udah bikin kayak apa ya? Kayak Makau, Hongkong atau apa gitu. Itu kan punya mata uang sendiri. Khusus yang beredar di area itu. Tapi aku lupa nama daerahnya. Nah, si Pak Mardigu kan punya teori juga untuk ngebuat Jogja. Itu juga jenis kayak gitu, karena Jogja kan dari segi historis, wilayah, administratif, dan seterusnya juga punya sejarah yang panjang kan. Dan memungkinkan kalau mau membuat mata uang khusus. Jadi mata uang itu cuman berlaku di Jogja. Itu nanti bisa dongkrak keuangan Jogja. Karena mau nyetak itu nanti valuasinya nggak harus dolar, tapi bisa pakai emas. Yang emas itu emang ada di Indonesia. Iya. Gitu sih. Dapat insight baru saya. Soalnya gimana ya, gara-gara pandemi kemarin tuh kan ekonomi ambiar banget ya mas. Banget. Ekonomi ambiar banget, kalau nggak ikutan mikir kayak gini
wah kita juga bisa kegulung tuh. Iya. Ya makanya itu gue nonton video-videonya itu kan. Biar Kamar dapat dulu. insight tentang bisnis. Itu ya sobat tidak terlihat. Anjir sampai dari konspirasi ke ekonomi kan. Tapi itu ekonomi konspirasi tuh. Tapi nyambung dong. Iya, tapi nyambung dong. Ekonomi konspirasi. Teori konspirasi itu nyambung ke ekonomi, ke politik. Iya nyambung ke semua tuh mas. Teori konspirasi itu di semua ini ada kayak. Iya ada beneran. Musik ada, film ada. Ada Kalau beneran. teori konspirasi itu apa? New World Order gitu, jadi ingat One Piece tuh. Tapi One Piece kan punya world government sendiri ya. iya tapi menurutku manga-manga apa anime-anime kayak gitu tuh bentuk satir dari dunia sekarang ya. Iya. Sekarang. Iya. Ngomong-ngomongin ini tadi One Piece, gue jadi keingetan salah satu video yang si guru Gumbul itu bilang. Jadi kan dia tuh ini memberitahu kenapa di kartun-kartun kayak The Simpsons istilahnya tuh kayak bisa memprediksi masa depan gitu. Kayak Goku tuh kayak 911 atau apa gitu, dia bisa kayak memprediksi masa depan. Jadi sebenarnya dunia ini udah dunia ini tuh udah ada skemanya. Jadi ada orang yang mempunyai yang ada satu organisasi atau apapun dia yang mempunyai naskah besar dari dunia ini. Nah, para studio yang berhasil istilahnya memprediksi masa depan itu mereka tuh kayak dapat bocoran ataupun mereka kayak ini kendaraannya si organisasi ini untuk kayak ngasih selintingan apa yang bakal terjadi di masa depan kayak gitu. Setuju sih, pakat. Bisa jadi. Iya. Dan kalau menurutku itu terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Jadi semua sejarah tuh udah diskemakan, udah dituliskan atau diagendakan ketika ada pemenang perang kan. Ketika Amerika jadi pemenang perang, dia kan nggak mau tuh kekuasaannya lengser. Ya dia bikin banyak skema. Jadi dia membuat agenda-agenda tersendiri gitu. Iya, pastinya mas. Iya. Pastinya. Make sense. Dan apa namanya? Lupa aku. Pokoknya sebenarnya aku tuh ini dari Pak Mardigu juga sih, Lang. Amerika itu sebenarnya tuh nggak ada niatan untuk jadi superpower karena dia itu sebenarnya negara yang baik-baik saja. Dia kan plural ya, nerima segala bangsa gitu kan. Amerika itu awalnya. Tapi karena dia itu dikasih tahu sama akal liciknya si sekutunya Amerika tuh siapa ya, aku lupa. Pokoknya kan waktu perang dunia Inggris ya. Sekutunya Amerika Prancis ya, ya sama Inggris juga nggak sih? Apa nih? Waktu perang dunia kedua. Perang dunia 2. Oh, perang dunia kedua itu Inggris sih ya. Inggris toh. Lah ya, tapi kan sebenarnya itu kan nyambung. Perang dunia pertama kan Inggris sama Jerman toh. Inggris sama Jerman konflik terus kan. Perang dunia pertama kan dari negara-negara di Rusia itu yang konflik akhirnya dua negara gede itu konflik terus perang selesai nyambung karena Jerman masih dendam atau gimana itu sama si Inggris, akhirnya mereka balas dendam. Terus Inggris ini ngajak koalisi Amerika, Jerman ini ngajak Jepang juga. Lah Inggris ini kan ngasih wawasan ke Amerika bahwa dulu kan emang Inggris yang terkenal tuh negara yang super power, kerajaan banyak jajahan lah. Dia ngasih wawasan ke Amerika, ini loh kalau kamu jadi negara adikuasa tuh kayak gini. Jadi mereka tuh, kayak gini, bener ya. Ya udah, akhirnya dimanfaatin lah. Jadi sebenarnya kalau aku menurut Pak Mardigu, Inggris dan Jerman itu cuma dari kendaraan Amerika untuk dia bisa naik, tau gak sih? Kayak nikung gitu loh. Jadi kayak dia manfaatin dah kalian tangkar aja, ntar yang menang. Yang ya, itu ada settingannya dari mereka sih. Mereka kan juga bantu militer. Ketika mereka ada si Inggris ini menang, udah dia naik gitu. Jadi emang kayak gitu kalau menurut Pak Mardigu itu kayak gitu. Bahasan politik malam-malam. Nyambungnya langsung ke sana, bro. Mantap sekali. Niatnya bahasan ringan ya, berat. Iya, tapi emang kalau ngebahas kayak gini tuh biasanya nyambungnya kemana-mana sih. Iya. Gak apa-apa lah, bagus.
Dan itu tuh nyambung ke ini sih, kalau apa namanya, iya itu kalau di teori Kang Diki itu namanya Balamin tadi. Jadi kalau Mas Erwin udah tahu ceritanya belum, Mas, yang Balamin itu, Mas? Belum kan kita nggak pernah nyentuh sampai topik ini. Ya kita belum Nggak sejauh nyentuh itu ya. Ya itu kan kayak orang zaman dulu lah, yang waktu zaman Lemuria, Atlantis gitu. Dan dia masih hidup sampai sekarang dengan cara ini, apa namanya, transplantasi itu loh. Tahu Boruto gak? Iya. Kan ada tuh mau apa, Kaguya kan punya suami itu namanya, yang hidup sekarang di tubuhnya siapa namanya. Oh, maksudnya dia cuman, jadi si tubuh manusia ini cuma jadi vessel, cuma jadi tempat doang. Iya, Jadi numpang tubuh doang. gitu. Iya, kayak gitu teorinya, kayak gitu lah. Si Balamin ini menciptakan 12 orang yang istilahnya itu disetting untuk menguasai dunia. Ya 12 orang ini ya itu elit global itu. Dan itu kan turun menurun tapi nggak mesti dinasti. Jadi bisa aja beda keturunan. Jadi mungkin sekarang keturunan Mas Erwin gitu elit global. Ketika mungkin digantikan bisa aja jadi punya Gilang, padahal Gilang nggak. Itu ada itunya. Ya tadi kan emang terbukti itu di mana-mana, baca aja literatur masih ada sebagian persen orang dia tuh menguasai lebih dari 60% kekayaan dunia. Itu dimanapun pasti ada. Literatur manapun pasti ada. Literatur modern ya setelah Perang Dunia Kedua. Dan nggak mungkin kan itu cuma kebetulan. Iya sih. Kalau menurut gue sih nggak mungkin itu sebuah kebetulan. Di mana-mana lah. Gitu sih. Mind blowing. Ya itu kan gimana dunia bekerja sekarang, baik sehat. Makanya aku tuh sebenarnya kadang tuh berpikir kayak gini, Mas. Sebenarnya ya percuma gak sih kita tuh misalnya ya ada presiden lah, ada apalah. Ya sebenarnya udah kayak gini aja. Soalnya ada naskah besarnya yang ngatur gitu. Iya. Gitu. Sudah tertulis dan tersirat. Tapi tuh ngomongin naskah besar gini, gue juga pernah baca apa nonton video salah satu agenda Illuminati. Ini kalau misalnya di buku yang ini kalau nggak salah buku atau nggak video yang gue baca ataupun lihat, salah satu yang tidak sesuai dengan agenda mereka tuh ini revolusi Prancis. Seharusnya revolusi Prancis tuh suatu kejadian yang nggak seharusnya ada. Oh. Tapi kejadian aja gitu, jadi gagal. Oke. Baru tahu sih itu. Apalagi nih? Udah diem aja. Ya, teori konspirasi ini. ini masuk ke segmen apa nih jadi? Kalau naik ke nggak ada segmennya nih. Yang ngerinding toh, ngerinding. Merinding ya. Aku tidak membuat saya merinding sih sebetulnya, cuman bikin bingung doang. Membuat kita Jadi, makin pas-pas dengan berarti Jawa. dengan ngemikir. Iya, ngemikir. Ada presetan jadi ngemikir. Bagus ya. Khusus segmen konspirasi. Tapi aku tuh kangen banget ngobrol-ngobrol kayak gini seriusan. Udah berapa bulan ya nggak upload? Sebulan ya lah. Udah lama menjauh banget. Terakhir kowe itu apa? Serem gak sih itu? Yang gua bawain serem gak sih? Iya, serem gak sih? Itu terakhir, terus kapan? Udah lama banget. Aku tuh sering banget kangen suasana dulu, men, anjir. Nanti men kalau udah punya banyak duit ini apa namanya? Kenapa? Pensiun di Jogja. Gak, maksudnya tuh. Iya, banyak duit. Iya, lu beli tanah kapling aja di gua, men, murah, men. Berapaan emang, men? Ya, banyak, lu cari di Kulon Progo masih ada 900.000. Tapi tetanggaannya sama pocong. Kagak seriusan. Enggak sama pocong sih, sama pohon ini, pohon pisang. Ini ada pocongnya juga dong. Anjay. Pohon pisang. Tapi itu apa namanya? Kalian ini nggak sih ngikutin itu nggak sih? Mas Mada nggak sih? Supernatural Investigator tuh.
Enggak. Enggak. Kan sebenarnya kan waktu kalau KTJ itu tidak KTJ. KTJ udah lama. Dia udah nggak terlalu. Aku tuh sebenarnya terakhir tuh tetap masih kecewa sih kan mereka pisah tuh. Tapi bukannya si Gema balik lagi ya terakhir gue lihat. Siapa? Genta. Gema. Genta. Genta tuh nggak pernah keluar, men. Kan ada Mas Mada, Om Ho sama. Kan selalu berdua kan, yang keluar cuma Mas Mada. Iya, Mas Mada yang keluar toh. Terus dia kan bikin channel namanya Supernatural Investigator. Itu tuh menurutku sih Mas Madanya bagus, tapi dua orang lainnya ini ngeselin coy. Emang dua orang lainnya ngapain? Ya ini mohon maaf ya buat kalau ada apa sobat tidak terlihat yang juga nonton Supernatural Investigator. Cuman gue pribadi ngikutin pembahasannya ya menarik. Cuman tadi si Mbak Kiki sama ya itu Mbak Kiki agak ngeselin gitulah orangnya. Nah, Mas Otepnya juga agak piye gitu. Ya sejenis kayak gitulah. Ya mohon maaf ya. Kayak Mas Mada tetap Mas Mada yang paling humble. Terus baru-baru ini kan kenapa? Apa? Apa lo mau apa tadi? Baru-baru ini kan ada juga tuh kayak tim baru gitu loh. Dia tuh awal muncul tuh di 3 episode kayaknya. Pakai baju tertutup tuh jilbab. Jilbab pakai cadar gitu. Kayak pakai cadar atau sapu tangan gitu. Seriusan. Dan ngomongnya tuh kalem. Emang pesannya bagus. Yang disampaikan emang ya bagus sih, dia humble kalem gitu. Cuman ada yang kok mulai buka kerudung maksudnya. Mulai kelihatan rambutnya. Karena pengen ketahuan siapa orangnya. Enggak tahu. Ya maksudnya kan sebenarnya tuh sama apa enggak? Orang yang sama, Mas. Sama. Oke. Sama. Ya maksudnya untuk Mbak ini saya mohon maaf ya kalau ada yang nganu, cuman ya bukannya apa-apa, pembahasannya bagus, tapi ya ini perspektif pribadi sih ya Mas, kayak ini kan subjektif ya. Kok gitu. Ya saya nggak ngejudge juga sih, gua mungkin marketing. Jadi pas awal-awal tuh bikin para viewer ya Mas Pada penasaran, itu mbaknya tolong buka dong kerudungnya kayak gitu kali. Banyak yang komen kayak gitu akhirnya dibuka. Kok terbalik ya? Harusnya itu terbuka ditutup. Penasaran. Dasar. Itu sih. Jadi tuh gua kemarin ini sempat temu video di Twitter. Jadi dia tuh ada salah satu channel yang kayak channel dunia lain. Kan kalau dunia lain kan dia apa namanya yang sampai nimpuk ngocop lah, naruh ember ke kepala kuntilanak. Nah di channel baru ini, gue lupa nama channelnya apa. Ya itu dia cuma kayak dua orang itu. Jadi yang satu tuh paranormalnya, yang satu tuh kameramennya. Nah salah satu ciri khas video mereka adalah selalu remang-remang. Jadi emang paranormalnya tuh ini apa, mesen sama kameramennya kita nggak boleh pakai senter, cuma bawa lilin doang, terus masuk ke kebun gitu. Salah satu video yang viral yang gue lihat di Twitter adalah jadi si paranormal ini encounter sama kunyang. Jadi ada kunyang yang mau nyerang mereka, ditantang, terus diambil jantung kunyangnya. Dan dilihatin jantungnya tuh masih kayak gitu, masih berdetak gitu. Tapi menurut lu beneran nggak? Nggak tahu ya, soalnya kan remang-remang men. Kita aja yang dunia lain yang lightingnya seterang gaban aja kita masih percaya kalau misalnya itu editan, apalagi ini remang-remang. Gimana tuh Mas Erwin? Percaya nggak Mas Erwin? Dunia lain punya dunia nyata. Dunia nyata. Tahun berapa Des? Iya, sorry. 2003 tuh dunia lain. Dunia nyata. Gak yakin nih itu asli ya. Itu settingan ya dunia nyata menurut ini. Iya, maksudnya gini, sekuat-kuatnya makhluk halus gitu, kayaknya nggak akan bisa sampai segitunya gitu. Bener. Maksudnya sampai di videoin terus diajak ngobrol, nggak mungkin kan sekuat-kuatnya makhluk halus paling cuma keluar terus ngilang gitu. Iya, setuju. Kan kalau dia sampai stay sampai bisa di videoin kayaknya ngabisin energi dia juga sih. Iya, bener. Tapi yang kuyang tadi ceritain sama Adit sama Gilang itu dulu kayaknya pernah kejadian juga di Kalimantan. Apa ada orang-orang yang yang ngegerebek itu. Yang digebukin itu ya Mas? Digebukin itu? Iya, yang digebukin katanya terus pakai sapu lidi gitu. Ada digebukin ya Mas? Iya, digebukin. Tapi cuma diperangkap doang. Cuman kuyangnya kelihatan. Anjir digebukin.
Tapi nggak tahu sih itu beneran nggak. Masuk. Ya tapi yang ngeselin tuh ini, kalian tahu 86 nggak sih? Heeh. Densus 86 itu. Ah, Densus yang 86. ini. Yang Bukan. yang viral kemarin yang Uyah apa Uyah yang itu bukan? Yang itu bukan? Yang itu bukan. Apa? Nggak? Jadi Lu- ada ini. Ada anak-anak motor ya? Iya, kayak anak-anak sok gaul itu mas, preman. Iya, preman. Sok preman. Terus dirazia sama polisi kan, dirazia. Hmm. Terus di ini apa dia kayak bawa kantong kecil gitu. Di jaketnya. Isinya kayak bubuk, kayak serbuk. Hmm. Kayak serbuk. Terus ini kayaknya di Bandung atau daerah Jawa Barat deh. Terus ditanya, "Ini apa? Uyah, Pak, Uyah, garam gitu." Oh. Garam terus polisinya nggak percaya. Ini dibilang asin. Jadi beneran garam. Bukan sabu, Ada pembawa garam. bukan garam ya. Jimat. Padahal lu tahu gak lagi, ekspresi orang itu udah emang gali temen, emang kayak bandar beneran. Kayak bandar Iya. narkoba gitu, udah pakai street gitu kan, keren hitam-hitam kayak bandar gitu kan. Ini pakai anting ya kan. Udah keren. Aduh, Tapi awalnya aku tuh juga nggak percaya, maksudnya nggak percaya kalau itu garam kan dia demi Allah bang, itu uyah. Abis itu kan polisinya asin. itu paling geblek episode itu tuh. Itu ternyata garam beneran. Keren ya anjir. aku cuma ngebayangin ekspresinya yang ditangkap tuh. Kena deh. Iya. Jadi Garam. Panji tiba-tiba. Tapi ini adalah apa namanya kejadian kedua yang viral dari 86 setelah yang apa anak kecil pocong MMD itu bang, yang di flyover. Yang Tahu nggak ditinggal Mas sama Arifin? temennya. Tahu nggak Mas Arifin? Oh, yang anak kecil iya. Dia pakai ngeprank gitu. iya ngeprank, tapi itu kenapa juga kain pocongnya tuh bekas itu loh spanduk. Ya Allah, glossy dong. Mengkilap. Iya betul. Goblok. Aduh capek. Ngeselin ya itu. Tapi Tapi setidaknya ada hiburan lah di antara berita-berita itu tuh hiburan bener tuh. Aduh. Tapi kenapa bawa garam sih? Soalnya kan putih kayak sabu Sengaja gitu. mau ngeprank polisi kayaknya dah. Garam halus. Iya, gara-gara ini sengaja mau ngeprank polisi. Kalau nggak itu by setting biar masuk 86 tuh, biar masuk TV. Bisa jadi. Cuman ya kayak goblok gitu. Iya makanya. Kan ada yang ngedit juga terus jadi bikin di belakangnya tuh ada meme yang itu nggak sih yang lagu itu yang tenet yang Nah, tahu. Oh, Ya, yang aku- direct itu tuh. Aku nontonnya yang itu mas, yang direct by Robby itu toh. Robert ya itulah. Nah, Robert Wayne siapa itu? Aku nontonnya yang itu mas. Di Twitter aku nontonnya. Terus gimana mau jadi bahas tentang game horror kan ya, Pak? Ya lanjut aja, gimana game horror kan? Gua nggak paham nih tentang game horror, gimana diceritain? Kalau nggak gini aja, kan Gilang dan Mas Erwin sebagai tamu mengintroduce atau menginfluence saya biar suka game horornya. Gua nggak suka masalahnya. Dasar gimana lu? Masalahnya game horor itu sama kayak nonton film horor. Iya. Suka sih aku suka. Curangnya adalah game horor itu kan sama kayak film horor, ngagetin, Oh, jump scare. jump scare. Tapi menurut gini apa namanya? Ketika nonton si Arab main Outlast, aku nggak ngerasa serem babar belas ya. Dread Out apa Outlast? Dread Out. Ah. Istilahnya game horror kayak gitu tuh apa sih seremnya? Kalau aku ngerasa ya di gambar gitu loh men. Kartun. Oh, karena dalam mindset itu nggak bakal keluar gitu kan? Nggak Iya, bakal mungkin keluar. mindset tuh kayak gitu ya. Keluar. Mindset tuh kayak Itu mungkin mungkin, karena mungkin juga nontonin orang streaming game. mungkin Coba bisa kalau jadi main sendiri, main pakai headphone gitu ya mas. pakai Iya, headphone. iya. Mungkin itu bisa jadi sih. Apalagi kalau pakai VR kan. Oh wah itu beda lagi ya. Kemarin. Tapi kan takutnya paling Oke. takut jump scare tuh mas. Iya, Ya kebanyakan cuma takut jump scare. jump scare-nya doang. Ya curangnya kan gitu, film zaman sekarang juga kan curangnya gitu. Jump scare. Ya, kalau Ya jump nggak ada scare bedanya sama ini men ya, waktu kemarin kita nonton The Nun itu kebanyakan jump scare daripada ceritanya. Iya. tahukah Mas Andre, Mas Erwin, Hmm.
nonton Denan sama Gilang bonyok aku mas. Oh, Gue emang gak kuat nonton pernah horor. dibahas pernah bahas di podcast tuh episode berapa? Iya mah ya, Kalau jangan sampai hilang. jangan nonton film sama Gilang. Pakai helm kalau mau nonton sama dia. Pesan untuk ceweknya Gilang sekarang ya, jangan nonton film sama Gilang. Kan bioskop belum buka kan? Film horor. Iya horor. Refleks men, refleks. Asem, Refleksnya mukul. Lagi nggak asik. gak asik tuh. Tapi tuh ini men, ngomong-ngomongin tentang game horor. Jadi tuh dulu waktu zaman-zaman SMA, gua kan udah di pondok kan udah dapat akses internet tuh. Jadi kalau ini sebenarnya game horror web gitu sih, gue lupa namanya apa. Jadi kita tuh baru bisa mengakses game itu pas jam 12 malam ke atas. Jadi itu kayak game interaktif gitu, dan itu gambarnya tuh kayak gambar-gambar film. Jadi ada cutscene-nya tuh kebanyakan kayak cutscene film gitu. Jadi kita suruh, lupa nama gamenya apa. Jadi dia tuh kayak kita tuh di awal game kita kayak bangun di hotel gitu, di hotel kosong. Nah terus kita intinya tuh mesti keluar dari hotel itu, tapi di ujung cerita kita nggak bakal pernah bisa keluar dari hotel itu. Gue lupa namanya. Kayaknya gue tahu deh itu. Jadi Pernah nonton reviewnya. Tahu game dari review doang, nggak pernah main. Sama gue juga. Kalau gue juga nggak punya konsol. Gue kebanyakan ilmu game gue kan kebanyakan dari review sama baca. Anda akademisi ya berarti? Akademisi gaming. Iya, Bukan praktisi, Anda bukan praktisi. Nanti kalau udah punya konsolnya baru merasakan experience-nya. Kalau Mas Erwin bikin tadi tuh Mas bikin game hardware gitu Mas? Hardware. Oh, kalau hardware-nya teman yang bikin, ada timnya sendiri. Oh. Kalau gue kebetulan bikin desain UI-nya aja. Oke. Desain UI, terus teman ada yang bikin animasi, jadi bagi-bagi lah. Terus sistemnya gimana? By per project gitu Mas? Per project. Ini kebetulan project original kantor. Jadi bukan klien. Tapi kalau misalkan ada klien yang pengen nyewa alatnya bisa. Misalnya untuk acara atau apa gitu bisa. Sebenarnya sih diperuntukkan waktu itu untuk ini kan, menyambut Olimpiade sama Paralimpik. Tapi Olimpiade nggak jadi. Iya, Olimpiadenya mundur tahun depan. Jadinya ya begitulah. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Tapi itu duitnya didanain kantor sendiri Mas berarti? Ada sponsor dari luar juga dong. Gitu. Kita kebetulan cuma ini ya, originator yang bikin idenya. Terus ya pasti pitching keluar kan. Minta dana, dapet gitu. Berdoa aja lah semua baik-baik saja. Amin. Ya kita kan sebagai warganet ya cuma bisa seperti itu ya. Iya. Kita tidak bisa merubah. Ya warganet. Kita tidak bisa merubah kondisi global. Tidak bisa mengubah alur dunia. Siapalah kita lah. Kita hanya menikmati teori-teori konspirasi. Jadi korban teori konspirasi. Mengikuti alur naskah yang ada. Iya. Iya. Tapi gini nggak sih, aku tuh agak ini minta pendapat ya. Menurut Mas Erwin sama Gilang, konten-konten horor tuh masih diminati nggak sih? Maksudku tuh gini. Selama Sarah Wijayanto masih di trending masih ya. Untuk pasar Indonesia maksudnya. Benchmarknya itu ya. Kayaknya masih deh, orang Indonesia kan demen ditakut-takutin. Iya, orang Indonesia tuh sering suka ditakut-takutin. Ditakut-takutin kayak acara dulu dunia lain gitu. Kalau dipikir-pikir, orang kita nontonin orang takut, kita ikutan takut nih. Iya, bener sih. Insight-nya udah bener ya sebenarnya. Iya, maksudnya orang Indonesia senang ditakut-takutin, senang yang masalah misteri, klinik-klinik itu senang gitu. Kayaknya emang udah budaya kita gitu. Ini nggak bisa dipisahin gitu sih. Satu.
Iya sih. Oh iya, iya. Berarti Yang jadi ini ya, yang menjadi permasalahan adalah cara pendeliveriannya, man. packagingnya tuh, packagingnya ya. Mm, packagingnya. Iya. Mungkin kita mesti ternak indigo mungkin. Aku tuh berpikiran gini loh, man. Aku tuh pengen jadi antitesis, maksudnya kayak gini. Ketika banyak konten-konten horor lain itu pada menonjolkan dia harus ada anak indigonya Hmm. dan dia nge-up, aku tuh pengen kita tuh bisa jadi yang ngebahas konten horor, tapi nggak usah pakai orang-orang kayak gitu, tapi bisa naik gitu loh, tau nggak? Paham nggak maksudnya? Eh, Tapi gimana caranya gue nggak paham. Hmm. Nah, mungkin ada sobat tidak terlihat yang kepikiran ide, wah, tulis di kolom komentar. sebenarnya kayak kalau di luar tuh kayak ada namanya BuzzFeed Mystery. Jadi tapi dia bukan antitesis banget sih. Jadi konsepnya adalah dua orang host, yang satu percaya akan hantu, yang satu tuh benar-benar nggak percaya akan hantu. Jadi konsep mereka tuh kayak ini, membuktikan Argos real, apakah hantu itu nyata. Jadi ya mereka cuma kayak uji nyali ke tempat-tempat horor yang ada di Amerika gitu, untuk membuktikan hantu itu bener nyata apa enggak. Walaupun si host A, misalkan host A ini yang percaya sama hantu, itu membuktikan ini loh ada suara-suara aneh, ini ada suara ini, terus ini ada penambahan kayak ada bayangan dikit. Tapi si host itu selalu menyangkal dengan melogikakan semua yang ada tuh. Kayak gitu, men. Kontennya kayak gitu ya. Jadi nggak dua-duanya tidak mencintai konten, nggak dua-duanya skeptikal, tapi ada berlawanan gitu. Tahu. Ya itu sih, maksudnya ya nggak tahu entah kenapa. Ya aku sih ngerasa kok gue gini-gini aja gitu. Maksudnya rata-rata Kan punya ini kan, punya ciri khas dong. Ciri khasnya adalah nggak serius-serius amat gitu ininya. enggak, bukan itu maksudku Mas Erwin. Maksudku tuh pasaran konten horor di Indonesia tuh kayak gitu-gitu doang gitu. Harus ada anak indigonya, itu salah satu. Kayak kalian tahu ini nggak, Billy Christian loh, sutradara tuh. Sutradara yang dia tuh membuat film Mereka Yang Tak Terlihat dan dapat rekor murinya yang lalu banget menurutku. Apa rekor murinya apa? Rekor murinya adalah film yang menampilkan paling banyak spesies hantu. Ya, Jadi ada berapa puluh bentuk hantu ada di film itu. Iya. Mereka Yang Tak Terlihat, Billy Christian. Ya aku sih respect sama Mas Billy-nya ya, cuman 2017 ya? Iya, baru kemarin 2017. Aku sih respect sama Mas Billy-nya. Ya, cuman ya ini opini pribadi ya, lucu gitu. Dapat dia yang punya YouTube juga kan? Iya, nah YouTube ini sangkutanku ke ini. YouTube-nya dia itu ngejual Om Hao. Iya, sama Citra Prima. Iya, dia mending ya. Citra Prima ada channel YouTube sendiri. Om Hao ini menurutku dieksploitasi sama Mas Billy. Iya. Gila aja nama tuh channel konten. YouTube apa, men? Billy Christian. Billy PILLY. Oh iya nih. Christian. Waktu itu sempet nontonnya waktu dia jalan-jalan ke Jepang. Jepang kan? Nah, aku juga nonton, tak ikutin gitu. Tapi kok oke, tiap episode abis Jepang itu tuh pasti ada Om Hao-nya. Ya nggak tahu, mungkin mereka berbagi royalti kali ya. Cuman kan istilahnya ya. Tentunya dong, nggak mungkin nggak gratis. Ya pastinya, cuman ya selama sama-sama oke ya oke sih. Cuman sebagai warganet tuh yang suka julid gitu. Beloknya biye. Anjir, Indigo Trip Travel. Iya, yang deket gitu. Indigo Trip, my Indigo. Indigo Trip Traveler. Lang apa Lang? Siapa tuh yang namanya Jebrau. Jalan-jalan men. Jebrau tuh mirip lu loh, Lang. Alah kucing kan. Zaman dulu waktu masih kuliah semester 3. Waktu masih kurus-kurus ya. Sekarang jauh. Lu kayak Hitler lama-lama, Lang. Kumpul gini. Mas Arvin searching apa ya, Mas? Serius banget. Apa? Enggak, ini ada message dari ini temen kantor. Walah. Ngecek dulu bentar. Oh iya, tak kira nganu. Tak kira nonton Indigo. Jadi nggak ngerjain revisian, Mas? Oh iya, Mas Arvin kalau udah selesai. Oh, cepat banget.
Cuman Oh. cuman dikit, tadi cuman dikit. Kita mendistract dengan hal Cuman tidak rename berfaedah. file. Iya kali dinempel. Cuman rename file. Tutorial kartu prakerja Rinenka. Tapi kalau ngomongin pemerintahan sekarang, kalian setuju nggak sih kalau Jokowi itu udah capek? Udah capek. Kalau Jokowi udah capek, kalau gue setuju aja sih. Udah Jadi kayak udah bodo amat tuh. Istilahnya itu kayak capek ya. Iya, pasti lah. sulit berubah Indonesia. Pasti lah, udah capek. Mungkin Pak Jokowi kalau misalnya mau ngomong, ya udahlah Pak Luhut aja yang jadi presiden. Iya, soalnya emang belakang busuk-busuk Lord semua. Luhut. Terus tiba-tiba Zoom kita pada mati semua. Tetep. Sadap. Itu mending. Kalau nggak tiba-tiba ada ceding Jokowi join. Luhut join. Waduh. Luhut join. Wadadidau. Langsung curhat di sini. Kena semua nih. Kalian tadi ngomongin saya ya. Apa. Itu ya sobat tidak terlihat. Sekali-kalinya apa sobat tidak terlihat? Sobat tidak terlihat dan apa? Sidequester asik. Dan Iya. Set. Apa tuh set? It's Sleep and Quest. Nama anunya apa? Nama apa ya? Instagramnya. Nama pendengarnya. Sidequester. Sidequester. Ah. Sidequester. Ntar di follow Des Instagramnya Des. Iya, Instagramnya ada di It's Sleep Quest 1. Di Oh. Kenapa ada Twitter satunya sama- dah? Karena kayak pengganti tanda seru, soalnya nggak bisa. Oh iya ya. Iya, nggak bisa pakai tanda seru kalau misalkan di nama-nama itu. Bilang aja itu mantra kan. Itu susuk. Iya. Itu username penglaris kan. Usernya penglaris. Dasar kalian ini terselubung ternyata ya. Nanti tiba-tiba ada sesuatu gitu jadi. Iya, aku kok dengerin Dwi Suwatasi juga tak pilih sih mas. Paling episode-episode yang kayak terkenal Kalau gitu. cerita-cerita serem gitu ya. Iya. Yang tak pilih. Ya pokoknya sampai sekarang di Suwatesi cuma yang terkenal cuma ini doang, cuma yang First Love tuh. Itu paling Iya epic. itu. Sama ini sih kemarin aku ngedengerin satu judulnya Tokek. Apa? Toke. Tokek. Bukan tokek Jadi- segede kulkas ya. Toke segede kulkas. Mas D. Iya. Itu tokek ini jadi dia kan orang liburan ke pantai Cilacap gitu kan. Di area hotel pantai itu isinya tokek semua mas, serem banget itu kan. Hah? Satu kamar Toke. pakai Kan lu Jadi- toke secara fisik atau Toke. toke Tokek secara fisik, apa? tokek Oke. secara fisik lah bisa ditangkep kok. Ah, Tokek secara fisik dan itu kecil-kecil dijual coy buat obat laku mahal itu tokek. Tapi yang Jadi jelas si masnya, si yang storyteller ini dia manen tokek di sana, bagaimana? dia kan toke. dia kan liburan keluarga besar gitu kan ya. Saya ingat gue loh. Liburan kan tiap orang punya kamar sendiri. Iya. Nah, di tiap kamar itu pasti ada satu tokek yang ada di posisi yang sama. Jadi, lu buka WC ada tokek di situ. Semua kamar sama. Posisi nempelnya sama. Sama, ada tokek di tempat yang sama. Beda-beda kamar. Di semua kamar, gila. Tapi tokeknya sama. Tokeknya sama. Genjutsu udah fix. Tapi itu serem banget deh, anjir. Serius, jadi kan tokeknya sama. Genjutsu nggak mungkin itu. Masa motifnya sama, nggak mungkin. Tokeknya sama tapi ditangkap bisa. Lewang penjaga vilanya itu nangkepin semua sampai motif tokeknya sama. enggak, maksudnya tuh tokeknya ditangkap bisa. Terus di rumah penjaga vilanya itu ada banyak botol aqua isinya tokek. Kalau motif tokeknya sama berarti beli Itu mungkin mainan. motifnya di pasar Beringharjo. Gitu kan. Satu motif semuanya. Ya itu sih. Terus apa mana nih? Mana Oh. itu di mana? Di tokeknya. Oh iya, Ding. Ya pokoknya tokeknya itu tuh, terus dia kan istilahnya namanya mandi. Ini singkat-singkat aja ya. Gue nggak ngebangun full seremnya sih. Singkat cerita aja. Pokoknya dia mandi berenang ya. Tuh ketika dia berenang, itu kan di lantai 2.
Ada tokek di kolam. Kagak tuh. Ada Dia tokek di tuh kolam renang. ya, pokoknya berenang udah amat. Dia berenang di lantai 2. Nah, di eye levelnya dia itu ada pohon kelapa. Nah, Ketika dia berenang tuh dia kan mojok kan. Nah, ketika mojok dia melihat ke sekeliling. Itu apa? Dia tuh lihat tokek. bukan tokek. Dia tuh ngelihat. Jadi kan mungkin jarak 100 meter kali ya. Dia minggir tuh loh. Di apa? Pinggiran kolam renang. Dia Iya. tuh lihat di depannya itu sekitar 100 meter tuh ada pohon kelapa. Di atas pohon kelapa itu ada kayak apa? Lentera tuh. Oh iya iya. Lentera lilin. Apa sih namanya itu? Lampu lampion. Lampu templok. Lampu templok ya. Tapi bukan lampu teplok kayak lentera itu loh. Kayu bambu. Ada tali terus ada lenteranya yang kayak di Cina tuh. Oh iya, tahu. Oh iya iya. Kayak lampion gitu ya. Kayak lampion. Gitu. Kayak lampion. Dia kan terus mikir. Itu apa ya? Kok lampu? Kalau lampu mana kabelnya? Kok gak ada kabelnya? Terus kok lampu kok ada di atas? Lu kan tahu pohon kelapa. Masa lampu besinya di mana? Santolan kabelnya kok masa bisa di atas itu? Terus dia kan agak dilihat lagi tuh alamat-alamat. Apa sih? Dia manggil temen. Lihat tuh enggak? Bentar. Si Masnya ini berenang kan malam-malam. Malam-malam. Aneh banget. Kan jadi mereka tuh kan sampai sana kan maghrib capek mandi renang. Tapi dia di kolam renang itu nggak cuma sendiri, ada 3 orang katanya, 4 orang gitu. Nah ketika kenapa? Enggak. Gimana? Ya udah akhirnya manggil temen, sini, lu lihat itu nggak lihat, apa nggak ada apa-apa, gue yang lihat gue doang. Akhirnya dilihat lagi kan, ternyata apa coba? Apa? Kakek. Oke. Kakek berdiri di atas pohon kelapa bawa lampion ngeliatin ke dia. Oh my god. Udah ngeliatin orang si Mas ini mandi. Iya. Kotak mata. Jadi. Udah amat nih. Bro. Lu bayangin kakek desa tuh bungkuk pakai baju lurik gitu. Bawa lampionnya di atas pohon kelapa di pucuk. Udah amat. Mungkin ilmu itu. Mungkin kakek itu adalah peternak tokek. Mungkin dia nyari kayak angon bebek tuh. Iya. Lah habis itu kan dia kan takut tuh. Kaget dia lari ke kamar. Lah di kamar itu kalau kalian tahu villa-villa jadul di pantai-pantai itu kan satu kamar ada 2 kasur. Iya. Itu kamar yang kalau aku tinggal sendiri mending kasurnya tak keluarin 1 lah. Itu masnya tuh gue gak enak nih. Kan berat nih. Pesan gue gak enak nih. Ayo. Kok jadi serem ya? Gimana? Terus cerita horornya baru mulai jam 2. Di sini jam 2. Ayo, pokoknya. Nah, lo boleh lihat ke belakang ntar ada kakek lo men. Bodoh amat tuh. Lah abis itu kan dia kan masuk ke kamar takut kan dia pakai baju tidur. Jadi hitung aja ya. Jadi di sebelah barat sama timur aja. Di barat ini ada kasur 1. Timurnya itu bayangin aja barat kasur terus ada meja tuh loh. Meja buat tempat air minum atau vas bunga gitu. Terus ada kasur. Nah, dia kan tidur. Dia masih kebayang sama kakek tadi. Kayak ngapain ya? Nah, ketika dia mikirin kakek itu, dia tuh keinget. Jadi ketika dia ini flashback ke awal bentar. Ketika dia ke situ kan ada tokek di banyak kamar. Dia kan manggil penjaga penjaga villa kan. Pak ini ada tokek banyak kenapa? Oh itu ya udah nggak apa tak tangkap. Terus emang tokek ini kenapa sih Pak? Lah penjaga villa itu bilang tokek ini kalau kepercayaan orang sini itu kendaraannya baka. Nah terus dia malah bercandain lah kalau kendaraannya segitu bakanya segede berapa? Dia bercandain sama dia habis itu kan
Tapi bener gak sih? Logikanya lucu kan? Lu ngebayangin gak sih? Gak apa-apa nanya kayak gitu dong. Iya sih. Gak apa-apa dong nanya kayak gitu. Lu ngebayangin? Sensi banget. Lu ngebayangin ada tokek. Ada mbak kan naik tokek. Aduh. Waduh. Lu- Bocengnya nyamping gitu men. Bocengnya nyamping. Aduh, sampai aku. Kayak gitu kan, akhirnya kan terus disendil sama bapak penjaga. Kalau ngomong dijaga mas, gitu. Sentilnya di sini. Jaga, bodo amat. Oh. Ngomong dijaga gitu. Ngomong dijaga. Jakunnya disentil. Nah, jadi kagak lah. Pokoknya ya ini, kalau ngomong dijaga. Nah, itu flashback yang tadi bentar. Terus balik lagi ke yang dia di kamar. Kan dengar suara gitu kan. Dengar suara kayak gitu. Aduh, kok ada tekek. Dia mulai mikir. Dan tekeknya dari kamar mandi lagi. Oke. Nah, ketika dia kan akhirnya bangun tuh. Bangun. Terus mau ke kamar mandi. Buka. Cek. Tekeknya nggak ada. Jadi di WC yang tadi ada tekek itu satu, nggak ada tekeknya. Gak ada. Oh, ada tekek. Lah, ketika dia lihat nggak ada tekek, tiba-tiba dia tuh mendengar. Waduh. Tadi lu, gue mau persiapkan mental dulu nih. Oke, siap. Nah, Ya. Nutupin jendela, nutupin boarding. Shut. serem coy. Bagus banget. Pokoknya lanjut deh. Tiba-tiba itu apa namanya? Nah, ketika dia buka pintu tuh, kok tokeknya nggak ada. Tiba-tiba dari kasur satunya yang nggak dia pakai itu dia nggak dengar suara kayak loh, kayak orang kedinginan tuh. Oh, Menggigil. Kayak gitu. Tapi suara cewek. Kayak gitu. Kayak gitu. Tapi suara cewek. aduh, kenapa? Nah, kayak gitu dia kan. Itu apa ya? Ya mau nggak mau dia nengok kan. Apa nengok sih? Elah. Aduh. Dia nengok ya, ketika dia nengok wah langsung kaget kan, ada cewek bukan amat bukan Ada cewek naik toke. Cewek segede toke. udah amat ya, pokoknya dia lihat itulah lihat cewek ya itu Mbak K itu. Mbak K tuh menggigil kayak gini lah, kayak gini. Tapi sambil terlentang terus ngadep ke kasurnya dia. Untung nggak eye contact sih, ngegigil dia kan Dari takut. belakang kan? Ngadep ke dia, Oh. dibayangannya aja lah, pokoknya ngadep ke dia lihat di belakangnya dia gitu. Dia takut Enggak, kan. waktu si orang ini ngelihat, dia ngelihat si makhluk ini ngelihat belakangnya doang. Enggak, lihat depan. Kalau depannya. Depan. Oh, tapi tidak eye contact. Dia eye contact. Lalu dia takut kan, menggigil. Dia takut, dia mau lari keluar pintu. Waktu mau lari keluar pintu, dia nggak jadi keluar pintu, malah lari ke kasurnya dia. Kenapa? Karena ternyata tiba-tiba di pintu itu si mbak tadi udah kayak gini depan, Wadaw. sambil menggigil kayak gitu depan pintu. Astagfirullahaladzim. Jadi si mbah-mbahnya tuh udah nunggu di pintu. Udah jadi ting gitu di depan pintu. Kaget kan dia, takut. Akhirnya dia naik ke atas kasur, bukan selimut dulu. Kayak gitu Terus dia juga doang. menggigil. Ya nggak tahu, dia pokoknya ketakutan. Menggigil barangnya semua. Pada menggigil semua. Ya itu lah, dia ketakutan terus ketiduran gitu. Kayak itu ketiduran terus dia bangun. Ya udah. Bangun ya udah dibangunin temennya lah. Gue tahu kenapa dia menggigit. Kenapa? Mainnya di kamar mandi soalnya. Dingin. Kesiram air. Mungkin kali ya. Masuk Ya, enggak. angin. Kalau enggak Iya. atau kayaknya diambil dimasukin kloset. Kejam. Sama penjaganya, makanya dia kedinginan, men. Ya mungkin kan. Ya itu apa? Terus, berarti kalau misalkan nanti tokenya dibakar, si miskinnya ini muncul dalam keadaan kebakar. Tapi tetap menggigil. Bodoh amat.
Tapi satu hal yang tak highlight dari cerita tadi yang masih lucu itu tadi kendaraannya itu. Aku cuman ngebayangin. Ya, mohon maaf ya Mbak K, saya tidak wajar saya tidak sebenarnya. bermaksud menghina, Wajar. tapi ya lucu aja. Lucu ya ngebayangin. Aduh. Nah, itu ya sobat lihat cerita dari Tokek Do You See What I See. Ini cerita, bukan cerita gue, ini cerita dari Do You See What I See. Do You See 1000. Do you see 1000? Gitu ya, jadi Mister gue ini, halo Mister, kalau nggak sengaja dapat report atau apa udah pocong menjelek-jelekkan Do You See What I See, tidak Tidak begitu. tidak begitu. Membantu meng-up cerita. Cerita. Padahal yang kurang terkenal kita gitu. Ya makanya Membantu meng-up cerita. soal meng-up cerita. Itulah. Tapi lo tau gak sih yang ada kasus terbaru gitu men, kasus terbaru di Twitter, Apa? di YouTube tapi trendingnya di Twitter. Jadi tuh ada salah satu thread diceritain masa atau YouTuber gede. Jadi si YouTuber ini cuman copy paste terus ditambahin gambar aja gitu udah. Ini ngomongin apa nih? Ada salah satu kasus baru-baru ini. Oh, KKI bang. Oke, sih enggak ini. Oh, bukan. Terus ada salah akun YouTube yang ngambil plug cerita horor di Twitter itu, terus cuma dikasih gambar doang. Oh, threadnya sama. Threadnya sama persis. Oke, ini. Iya sih. Mukanya Tokek itu emang kendaraan ya? Nggak tahu. Aku tuh baru tahu dari cerita itu malahan. Kamu udah tahu dari dulu? Gue pernah baca. Oh, tapi gue nggak tahu. Sama burung hantu apa lah? Ini bisa jadi sih. Ya gitu ya sobat tidak terlihat. Gimana deh cerita lagi nih Mas Edwin, monggo Mas. Udah cukup Besok kerja ya? Yoi, ngantuk coy. Sama. Udah jam segini. Ya udah. Nah, di closing. Kalau gitu, makasih banget buat para sobat tidak terlihat yang udah dengerin episode ini. Semoga kalian terhibur dengan collab ini. Penjelasan kita. Collab ini dengan tema yang sangat melantur. Mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan makasih banget yang udah buat support kita baik di sosial media maupun di platform podcast manapun. Dengerin kita terus di Anchor, di Spotify dan beberapa platform podcast lainnya. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita ataupun pengen join ke grup WhatsApp kita, tinggal DM aja di Instagram sama Twitter Lucong. Dan kalau misalnya kalau punya cerita yang pengen masuk ke Serem Kasih, DM lagi. Kirim ceritanya ke @pocongludah@gmail.com. Hampir lupa. Kalau gitu buat mengakhiri episode kali ini, gua Gilang Nugroho. Dan gue Hadi Abdurrahman. Kenapa lama banget? Kenapa banget? Terus tamu kita Mas. Ya. Erwin. Terus tamu satunya Mas siapa itu? Nggak ada. Tamu kita lagi Tokek tamu lagi. Ya udahlah. Pamit undur dari ruang dengar dan ruang lihat Anda. Oke. Salam Lucong. Cuh. Cukup.